itu sedang menghakimi. Tolong kalau komunikasi itu yang jelas lah. Kau bertanya, aku jawab. Jangan bikin aku emosi. Kau bukan anak kecil, Ewe ya. Aku bertanya sama kau. Saya lagi ngomong. Tolong Ewe ya. Bukan anak kecil kan? Bukan ODGJ kan? Normal kan? Sehat telinga kan? Otak juga sehat kan? Gantian. Tadi kau mengatakan ketika Tuhanku membalaskan tipu daya, Tuhanku penipu. Ketika Tuhanku membalaskan orang supaya sesat karena pilihannya, kau bilang Tuhanku penyesat. Akui dulu. Tuhan yang membunuh Uza, Akhan dan juga Onan itu Tuhan atau bukan? Atau hantu? Jawab. Bilang dia sesat. Mana ada tertulis kau suka-sukamu. Banyak Farisi. Bukan Paulus. Mana tertulis Paulus? Siapa satu orang Farisi yang menyebarkan agamanya keluar Israel dengan mengarungi lautan, kemudian agamanya itu sesat bertentangan dengan Yesus, dan pengikutnya menjadi umat terjahat di muka bumi, merusak peradaban, menyebabkan inkuisisi 600 tahun, merusak peradaban. Tunjukkan siapa? Siapa? Apa arti Farisi? Farisi, pokoknya banyak orang Farisi menginjil ke seberang laut. Jadi tidak ada siapa? Satu nama. Ustadz Ali bukan begitu, Bang Andi. Ustadz Ali itu sedang bertanya boleh dan nggak bolehnya gitu loh. Kalau ajaran agama yang bagus itu dilihat dari outputnya, hasilnya. Setiap orang yang melakukan firman itulah agama yang benar. Dari outputnya. Sekarang outputnya, outputnya dari hasil pembunuhan Yesus itu apa? Untuk iman Kristen, outputnya apa? Kita dapat keselamatan, ya, keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa, Ustadz Alif, Ustadz Atta, Bang Datuk, dan apologet Islam lainnya dengan beberapa oknum Kristen yang berada di Komal Ustadz Arif Erza, yang akan memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Nah, daripada berlama-lama dan penasaran dengan berjalannya diskusi ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Bagaimana mungkin ada Tuhan, terjadi penyesatan, dia tidak izinkan penyesatan itu. Maka ada sesuatu terjadi tanpa seizin Tuhan itu, maka itu bukan Tuhan. Dalam Islam segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Kalau tidak izin Allah, maka tidak akan terjadi. Orang-orang tersesat, kenapa tersesat? Karena mereka fasik, maka Allah menyesatkan mereka. Maksudnya apa? Allah mengizinkan mereka untuk memilih jalan sesat dan semakin tersesat karena kesesatannya. Kenapa? Karena mereka memilih. Begitu, silakan. Jadi setuju ya kalau Allah itu maha penyesat. Allah maha. Kalau seandainya Tuhan membunuh,
Kalau seandainya Tuhanmu membunuh, mau kau mengakui Tuhanmu pembunuh? Ya Tuhan, sebenarnya Tuhanku nggak ada pembunuh, ya nggak ada. Ketika yang membunuh Onan dan membunuh Uzai itu Tuhan bukan? Yang membunuh Uzai dan Achan itu Tuhan bukan? Tuhan itu sedang menghakimi. Tolong kalau komunikasi itu yang jelas lah. Kau bertanya, aku jawab. Jangan bikin aku emosi. Kau bukan anak kecil, Ewe ya. Aku bertanya sama kau. Saya lagi ngomong. Tolong Ewe ya. Bukan anak kecil kan? Bukan ODGJ kan? Normal kan? Sehat telinga kan? Otak juga sehat kan? Gantian. Tadi kau mengatakan ketika Tuhanku membalaskan tipu daya, Tuhanku penipu. Ketika Tuhanku membalaskan orang supaya sesat karena pilihannya, kau bilang Tuhanku penyesat. Akui dulu, Tuhan yang membunuh Uza, Achan dan juga Onan itu Tuhan atau bukan? Atau hantu? Jawab. Iya, tunggu dulu. Ya, tapi di Jangan sini Jangan tunggu. Saya sedang membuka logikamu, standarmu. menyesatkan aku, ya. Tidak pernah Tuhanmu tidak. menyesatkan aku. Jangan bawa dulu itu. Yang kutanya dulu. Kau jangan seenak udelmu di sini. Ini komal Islam. Aku bukan budak kau yang ngikutin semua cacat logika kau itu. Kutanya sama kau, Tuhan yang membunuh Onan itu Tuhan bukan? Itu aja pertanyaanku, biar tahu kami kalau kau ini adalah orang yang hipokrit. Tuhan yang membunuh Tuhan. Ketika Tuhan membunuh Onan, Uza, diam dulu, pertanyaannya bukan itu. Nah, inilah kalian hipokrit umat Kristen. Ketika Tuhan kau membunuh, kau nggak mau katakan dia pembunuh. Ketika Tuhan kami membalas orang yang ingin sesat dengan kesesatan, kau bilang Tuhanku penyesat. Hipokrit kau. Ketika Tuhan kau mengambil bini orang, kau nggak mau menunjukkan, mengatakan Tuhan kau itu pesundal. Tuhan ketika Tuhan menyuruh Yesaya telanjang bulat, kau nggak bilang Tuhan kau cabul. Ketika Tuhan kau bercerita tentang kelamin sebesar keledai, kau nggak mau bilang Tuhan kau cabul. Kau hipokrit. Kau nggak mau lihat dalam kitab kau, bahkan Tuhan juga mendatangkan kesesatan. Kau baca kitab kau, Tuhan kau juga menyesatkan. Ya, ini, ya. Sama aku jangan bertele-tele, ya. Aku bukan orang botol yang mengikuti logika kalian. Kau baca kitab kau itu dalam 1 Samuel pasal 16 nomor 14. Baca kitabmu dulu. Baca kitabmu dulu. Kau mau lanjut diskusi atau enggak? Baca kitabmu, jangan kau tipu. Kau bilang Tuhan kau nggak pernah menyesatkan. Tuhan kau bahkan penipu. Aku tidak menipu. Tuhan kau. Tadi kan sudah aku mau kau menjawab pertanyaanku. Bukan aku yang ikuti kau. Kau yang ikuti aku sekarang. Ya, kau membuat statement. Standar kau adalah ketika Tuhan membalas orang lain dengan mengizinkan orang itu sesat, kau bilang Tuhanku penyesat. Oke lah, nggak apa-apa, itu tuduhan kau. Ketika Tuhanku membalas tipu daya, kau bilang Tuhanku penipu. Ketika Tuhan kau menghabisi nyawa orang lain, kenapa kau nggak berani mengatakan Tuhan kau pembunuh? Inilah kau standar ganda. Inilah hipokritnya, munafiknya kalian umat Kristen. Ketika dibalikkan kepada, ya udah kau baca 1 Samuel. Ya sudah kau baca, buka Bible, buka Biblemu. Buka Biblemu. Buka Biblemu. Kok lari ke standar ganda Al-Quran dan hadis tanpa bisa membuktikan? Ini kau nggak mau diskusi. Ini kau cuma mau menyerang Islam, tapi kau nggak mau ditampar bolak-balik. Kau lihat 1 Samuel pasal 16 nomor 14. Baca itu. Baca kitabmu 1 Samuel 16-14. Baru kau bisa bicara sama aku. Kalau nggak turun kau. Udah mau aku lihat kelakuan kalian yang kayak binatang ini ya. Nggak ada otak ya. Giliran menuduh Tuhan orang Islam, lentam kali mulut kalian. Dibalik sama kalian, ceret-beret kalian, lari-lari topiknya. Jadi Tuhan kau yang membunuh anak kecil itu bukan pembunuh, menghukum. Apa salah anak kecil? Apa salah anak kecil dihukum dia? Inilah kalian orang Kristen. Di hadapan kami kalian, aku cuma mau bertanya ya. Ya, jangan kalian bilang berlembut-lembut lidah kalian itu bagus. Enggak, ada yang lebih lembut daripada kalian, tai tapi bau. Ya, keras bukan berarti itu tak bagus ya. Jadi ketika kau punya standar janda di hadapanku, nggak layak kau ngobrol sama aku lagi. Jawab pertanyaanku dulu. Tuhan yang menyesatkan dalam kitab kau ini mau kau buang kemana? Ini Tuhan atau hantu? Kalau kau tidak suka dengan Tuhan kami yang kau tuduh menyesatkan padahal membalas orang lain karena mereka memilih sesat, terima Tuhan kau kalau itu juga iblis. Lihat Tuhan kau itu. Wahyu pasal 13 nomor 14. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun dia tetap hidup itu. Wahyu 13-14. Siapa itu dia? Kau baca kitab kau itu. Markus pasal 11 nomor 12. Kau baca itu. Tuhan kau membiarkan orang lain supaya tidak mengerti apa yang disampaikan Yesus. Tuhan kau menyesatkan itu. Dalam kitab Tesalonika, Tuhan kau menyesatkan. Banyak ayat-ayat Tuhan menyesatkan. Kalau kau mau standarmu betul sesuai dengan apa yang kau mau, buang Tuhan kau itu, penyesat itu. Lebih iblis daripada iblis.
Baca itu kitab kau. Berani kau baca kitabmu itu? Giliran dibalikin, lari-lari kau kemana-mana. Inilah kau berusaha menyerang agama Islam. Seranganmu itu hanya membuka aib agamamu. Kan aku bilang berkali-kali sama kalian, tanya aja Islam, kami yang menjawab. Apa yang kau serang kepada agama Islam? Menelanjangi Tuhan kau. Berkali-kali Tuhan kau telanjang. Dulu waktu lahir telanjangi, sekarang pun kami telanjangi. Bahkan agama kau kami buka aibnya. Ya, itu kami. Kau lagi berhadapan sama aku. Aku bukan orang yang akan membiarkan orang-orang botol di sini banyak bicara, ya. Nah, perhatikan kitab kau tuh. Ya, berapa kali Tuhan kau menyesatkan? Bahkan di sini tertulis Tuhan kau menipu nih, ya. Dalam kitab Yeskiel, Tuhan kau menipu. Nih, kutunjukkan datanya. Ini yang penipu nih. Bahkan dia mengaku sendiri dia menipu. Ntar ya, kita tunjukkan Tuhan penipu itu. Nah, ini datanya ada dalam mesiah.org teman-teman ya, silakan dibaca bagaimana Tuhan itu juga menyesatkan Tuhannya umat Kristen. Sayangnya mereka nggak mau mengakui itu. Kenapa? Karena mereka nggak peduli dengan kitabnya. Mereka hanya mampu melihat apa yang ada di Al-Quran kita dengan kesalahpahamannya. Ketika Allah membalas orang lain secara setimpal, mereka bilang Tuhan kita nggak adil. Mereka berharap Tuhan itu hanya membiarkan orang-orang sesat dan mengembalikan orang sesat seperti Paulus yang sudah menghabisi nyawa orang, ya diampuni. Berpihak kepada penjahat. Ternyata dalam kitabnya Tuhannya menipu. Giliran dikasih data nggak mau baca, hanya mau nyerocos saja membahas apa yang dia inginkan. Apa maumu? Kau pikir di sini boleh kau di hadapanku bertele-tele di hadapanku? Nggak bisa. Ya, nih kita bahas di sini tentang Tuhan menyesatkan ya. Saya akan tunjukkan materinya teman-teman. Ya, yang lain umat Kristen yang mau bertanya aja tentang Islam, kan aku ajarkan kalian bertanya tentang Islam. Ya, nih baca kitab kau, jangan nangis kau, ya. Jangan cuman kau mau bertanya jagilan dibalik kau nggak mau. Kau baca kitabmu itu. Nih. Ya, dalam 2 Tesalonika pasal kedua nomor 11 sampai 12. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, penyesat Tuhan kau. Dalam kitab Mazmur pasal 58 3 sampai 4, Tuhan kau sejak lahir telah membuat orang fasik menyimpang. Tuhan kau tuh. Kau lihat Tuhan membiarkan manusia sesat. Dalam kitab Yesaya pasal 63 nomor 17, mengapa engkau biarkan kami sesat dari jalanmu dan mengapa engkau tegarkan hati kami sehingga tidak takut kepadamu? Tuhan kau penyesat. Nah, bahkan Tuhan kau menyesatkan itu ya. Lihat dalam Ayub pasal 12 nomor 24 sampai 25. Dia yang menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal dan membuat mereka tersesat. Tuhan kau penyesat. Bang Datuk di mute dulu. Noise. Tuhan kau menipu. Dalam Yeskiel pasal 14 nomor 9 versi BM. Jika seorang nabi ditipu sehingga mengatakan sesuatu tidak benar, aku Tuhan yang telah menipu dia. Mau kau bilang Tuhan kau penipu? Mau kau mengatakan Tuhan kau penipu? Makan sama kau tuh semua dalil-dalil di kitab kau. Pusing akhirnya. Dan aku bilang menyerang agama Islam hanya menelanjangi membuka aib agama kalian. Ya, Grasel, silakan Grasel. Nah, jadi saya simak dengan kata Mbak ya, justru umat Islam itu jika tanpa Kristen itu umat Islam itu bukan siapa-siapa. Kenapa? Apa kaitan Kristen dengan Islam? Apa urusan Kristen? Kau baca sejarah. Justru kau orang Kristen nggak ada apa-apanya tanpa Islam. Kau baca sejarah nih. Ini baca sejarah. Jangan bikin malu agama kau di sini. Aku buka aib agamamu nanti. Diam dulu. Diam dulu. Statementmu. Diam dulu. Itu Lukman Statementmu harus kubetulkan dulu. Ya, ini kalau bicara tuh pakai data. Apa kaitan Kristen dengan Islam? Kau tengok ini ya. Nah, belajar kau sejarah ya. Apa kau bilang? Nggak ada, kami nggak ada papanya tanpa agama Kristen. Nggak tahu diri kau ya. Kau baca ini literasi ini. Belajar kalian besok ya. Banyak membaca kalian, jangan banyak menyanyi kalian. Sibuk aja menyanyi kalian, makanya nggak tahu kalian literasi. Kau baca ini baik-baik. Kau bilang apa? Kau baca ini data nih, National Geographic Indonesia. Kau bilang apa? Apa omonganmu tadi? Nih, kau baca ini baik-baik nih. Bagaimana peradaban Muslim mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan. Kau tahu nggak pada zaman kegelapan ini siapa pemimpin tertinggi?
Gereja, tahu kau itu? Apa manfaat Islam buat peradaban? Aku bisa jawab. Ini, ku jawab. Nih, ku jawab ini. Selama abad ke-12 dan ke-13 terjadi kebangkitan ilmiah di Eropa dan para sarjana di negeri-negeri Kristen Eropa melakukan perjalanan ke universitas-universitas Muslim di Spanyol, Mesir, Suriah, dan bahkan Maroko untuk memperoleh pengetahuan dari musuh mereka dalam agama, tapi teman dalam belajar. Berteman, kata si Richard Russell ini. Kalau mau mencari ilmu pengetahuan, berteman kalian sama kami. Kalau giliran tentang agama, memusuhi kami kalian. Apa kau bilang, Grasel? Kau bilang ada Kristen ada manfaatnya buat kami. Untuk peradaban apa gunanya agama kau? Tuhan kau 33 tahun hidup di dunia, apa gunanya buat peradaban? Kau jawab itu. Jawab itu ya. Kitabmu aja mencuri bahasa Al-Quran. Waduh. Kau jawab itu. Apa gunanya? Lama, Ya. nggak ada artinya itu. Tahu malu kalian. Abad 1 mencuri abad Terus itu ke-7. yang tidak tahu malu itu. Ya, jawab pertanyaan itu. Abad keberapa kitab kau? Tadi Masa abad 1 mencuri Abad abad satu ke-7? enggak 71 tahu dengan malu. 72. Diam dulu Grasel. Abad pertama kitab kau, biar ku kasih kau data lagi. Ini enggak tahu malu kalian umat Kristen ini. Aku kalau kalian bertanya tentang Islam, aku senang sekali menjawab ya. Itu surat Grasel Maryam diam. 71 dan 72. Kau jangan Grasel terlalu banyak diam ngomong di dulu. sini. Loh, kau siapa? Emang aku budak kau suruh-suruh? Siapa kau? Kau di sini belajar loh sama Kau kami loh. siapa? Kau siapa yang kau Aku di ngomong sini itu? Kau siapa? Tuhanmu, lebih mulia aku daripada Tuhanmu di sini. Bahkan aku bisa menurunkan kau. Kuasaku telah diberikan padaku. Aku lebih berkuasa daripada Tuhanmu di sini ya. Tengok. Apa tadi? Jangan kau bilang tadi apa? Kau bilang kitab kau di abad pertama. Oh, oke. Oke, abad pertama kitab kau. Mari kita tunjukkan. Nah, ini nih. Ini kitab kau abad pertama itu ya. Ya, diam kau. Kutunjukkan abad pertama kitab kau. Kitab kau abad pertama ya. Nggak tahu malu kalian. Langsung dari surat Tuhan, bukan ke abad pertama. Iya, kau baca Itu dulu. iman tadi, Alkitab Iya, yang mengatakan ini. dari surat. Iya, mana abad pertama? Mana abad Iya. pertama kitab kau? Abad Nih, pertama abad itu pertama. dah pengikut orang Kristen, pengikut pertama Yesus. Itulah abad pertama Iya, yang timbul dari abad kekristenan. pertama kitab kau. Diam dulu Gimana kau. sih? Nggak Minta tahu sedikit malu. dong. Wah. Apa Iya, itu memang kodeks benar. sinetikus? Pengikut Tuhan Jangan Yesus cuma pertama suara siapa dia? kau aja yang Bukan- keras. Aku lagi nunjukkan data. Kau ngomong congortologi, monyongtologi kau. Apa itu kodeks sinetikus? Kodeks sinetikus sebuah manuskrip Alkitab Kristen yang ditulis pada pertengahan abad keempat. Muntah kau, bikin malu kau. Nggak tahu malu kau. Ini sinetikus, ini kodeks pertama di abad keempat. Nggak tahu malu kau monyong. Bikin malu umat Kristen di hadapanku ini. Kalian kalau nggak berilmu tanya, aku bilang jangan banyak klaim. Itu perkataan orang, bukan dari Alkitab yang mengatakan, tapi kami Tunjuk abad di kitab pertama kau. jelas sudah mengikuti Tuhan Yesus Tunjuk dari di abad kitab pertama. kau. Tunjuk di kitab kau bahwa kitab kau ditulis abad pertama. Kasih aku data. Ya memang ada abad Mana? pertama. Pengikut Kristen pertama siapa? Abad keberapa itu? Siapa pengikut Yesus abad pertama? Siapa? Makanya saya mau jawab pertanyaan Anda pertama. Ketuangan Roh Silakan. Kudus itu para Kok malah kau kau jawab. Tunjukkan sama aku kitab kau ditulis abad pertama tertulis dalam iya, kitabmu. para rasul-rasul. Rasul-rasul. Tunjuk. Rasul-rasul bukan Ayat. mereka itu orang abad pertama. Saya tanya, salah enggak? Kau Kristen Rasul-rasul apa? itu abad keberapa? Rasul-rasul dan Kau para Kristen- nabi abad keberapa? Kau Kristen apa? Iya, Kata abad Rasul pertama dan itu Nabi ya itu kau cuma dari mana? Oi. Para nabi dan rasul. Pengikut Kristen pertama. Awal mula orang Kristen itu abad pertama yang mengikut Tuhan Yesus. Iya, kau Kristen apa? Lo maunya Kristen apa? Lo maunya Aku apa? tanya kau Kristen apa? Kristen itu banyak. Kau Kristen apa? Kok Kau Kristen Iya, apa? iya. Kau Katolik? Mau gue dong, mau gue Kristen apa ya, itu urusan saya, bukan urusan lu. Malu Lu mau kau nanya, jijik bayar, kau. bayar, Malu bayar, kau. Ya bayar. terserah kau. Aku lebih berharga pada Tuhanmu. Ngapain ku bayar kau? Ngapain aku membayar kebotolan kau? Kecuali kau ada ilmunya. Surat Paulus itu ditulis 50 Masehi ya. Jadi abad Data. Ya buka aja, searching aja. Kalau gitu nggak usah kau ngomong, biar aku yang belajar sendiri. Kalau kau mau memberi informasi, minimal kasih data. Kalau kau nggak punya data, jangan banyak bicara, diam, belajar aja tentang Islam, ya. Kalian nggak tahu malu kalian ini ya. Bilanglah agama Kristen ada manfaatnya buat peradaban apa? Tuhan kalian 33 tahun lahir ke dunia, gunanya apa buat peradaban? Ada manfaatnya? Tunjuk satu aja. Oh jelas, amanat Apa agung gunanya? itu manfaat sekali. Amanat agung itu manfaat amanat terbilang agung. beritakan. Ya, sampai kutunjukkan. di seluruh Ya. bumi sampai Bunyi ya, kala semua debat, bangsa. kepanasan, nyerocos saja gak dengar orang. Enggak, Bunyi saya debat itu apa? Kukira kau Diamlah pintar kau. ternyata kau. Iya, kau pintar. Dah, apa? Amanat agung itu bermanfaat buat peradaban. Kutunjukkan kau apa asbab dari amanat agung kau ya. Nih,
Data, kalau bicara sama aku data. Jangan kejang-kejang kalian. Aku nih menunjukkan data, ya. Apa asbab agama Kristen hadir ke dunia? Ini asbabnya: kolonialisme, inkuisisi, ya. Gara-gara Tuhan kalian suruh orang menginjili, Apakah Paulus terjadi pernah inkuisisi. mengkolonialisasikan? Oh, Paulus Di pernah. mana Paul, Paulus? Di mana? Oke, kau baca Matius 23 nomor 15 16. Baca sekarang. Paulus itu rasul yang mengajarkan. Baca Matius 23. Dengar nggak? Masih mau diskusi nggak? Saya lebih berkuasa daripada Tuhan kalian di sini. Saya lagi muak lihat kalian dengan kebotolan kalian. Saya Ya, tanya. baca. Matius. Baca Matius. Baca. Kenapa kok jijik baca kitab sendiri? Saya lagi di jalan, nggak ada ini. Ini kalian nih disuruh baca nggak mau, giliran ku bacakan nggak percaya. Inilah kalian umat Kristen nih. Matius nih, baca kitab kalian ya. Matius pasal 23 nomor 15 dan 16. Mari kita buktikan siapa Paulus ya. Diskusi itu kayak gini, pakai data. Dari tadi monyongtologi aja, ya. Kalian menyebarkan hoax kalian depan aku, ludahi kalian, ya. Dalam kitab Matius pasal 23 nomor 15, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu. Pertanyaannya, siapa orang ini, Ewe? Kalau tidak ada kau temukan orang ini, berarti Tuhan kau berbohong. Jawab, Ewe. Iya, berarti seperti yang dikatakan di situ orang-orang Farisi, orang Farisi kan memang tidak. Ya, siapa? Siapa orang Farisi yang mengajarkan agamanya menjelajahi lautan? Siapa? Siapa orang Farisi yang menjelajahi samudra, menyebarkan agamanya, kemudian pengikutnya menjadi umat terkeji di muka bumi? Siapa? Pasti Selain itu Paulus bukan dan agama Paulus. Kristen. Bukan di situ ya. Paulus enggak. Farisi bukan? Paulus memang Farisi bukan? Ahli Taurat. Paulus Farisi. Oke, Paulus memang orang Ahli Taurat. Farisi. Orang Farisi itu bukan Ahli cuma Taurat. satu. Orang Farisi itu banyak. Paulus, saya tanya, Paulus Farisi enggak? Farisi. Selain Paulus, Dia memang- orang Farisi mana yang menyebarkan agamanya? Selain Paulus, orang Farisi mana yang membawa agama baru yang bertentangan dengan Yesus, yang menyebarkan agamanya keluar dari Yerusalem, kemudian pengikutnya menjadi umat terjahat di muka bumi? Siapa? Tunjukkan nama. Itu nggak ada ditulis nama, kenapa itu langsung? Ya udah, Yesus berarti kau Paulus. menuduh Tuhanmu itu berbohong. Aku Oke. bisa tunjukkan. Oke, kita bahas. Kau menolak ini Paulus kan? Sekarang gue Oke. tanya, Paulus Farisi enggak? Farisi, Matius berapa tadi? Ahli Taurat enggak? Matius 23 nomor 15. Tulis. 23. Ya, Raja Wali sama aku ya. Ewe, kau tutup mic-mu, kau baca ayat itu, kau Raja Wali maju. Baca Iya, Matius 23 jangan nomor kau baca, 15. Tidak tertulis, Rifa. Jangan kau Ya udah, kau baca. Paulus. Ya, baca Matius 23. 3 perjanjian baru ditulisnya. Baca Matius 23 15. Lain. Karena Baca Matius 23. Berlawanan dengan hatimu, kau bilang dia sesat. Mana ada tertulis kau suka-sukamu. Banyak Udah. Farisi. Bukan Paulus. Yaudah. Mana tertulis Paulus? Siapa satu orang Farisi yang menyebarkan agamanya keluar Israel dengan mengarungi lautan, kemudian agamanya itu sesat bertentangan dengan Yesus, dan pengikutnya menjadi umat terjahat di muka bumi, merusak peradaban, menyebabkan inkuisisi 600 tahun, merusak peradaban? Tunjukkan siapa? Siapa? Bolon. Apa arti Farisi? Farisi, pokoknya banyak orang Farisi menginjil ke seberang laut. Jadi tidak ada Siapa? Satu Jangan nama. paksakan Satu nama orang Farisi yang menginjil siapa? Satu nama. Sebutkan satu nama orang Farisi. Dari penginjil bagi bangsa-bangsa lain, Pak. Ya, Tahu, oke. Kami Ya udah. bersyukur. Itu urusanmu, nggak ada urusannya, nggak ada urusannya sama aku. Bersyukur sama, harusnya kau bersyukur sama. Sudah naik Harusnya, iya. Aku lagi nggak mau mendengarkan celotehan kosong. Aku lagi mau diskusi. Tuhan, dia udah naik ke surga, Unirifa. Justru kau harus berterima kasih sama iblis. Kalau bukan berkat iblis, Tuhan kau nggak jadi mati. Sekarang kita bahas ini ya. Matius pasal 23 nomor 15. Di sini Tuhan kau mengumpat kepada ahli Taurat orang Farisi sesat, yang mana dia munafik, lalu mengarungi lautan, menjelajah daratan, mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agama dia sendiri.
Kau tahu itu siapa? Paulus adalah ahli Taurat. Diam dulu, aku buktikan dulu. Rifa, tidak ada tertulis. Kalau kau nggak terima, kau dengar dulu minimal. Kalau kau bilang aku salah, kau sanggah. Jangan kau tantrum pas aku lagi ngomong. Kecuali kau punya data kayak aku. Punya data nggak? Ya Punya data? itu salah, tidak ada Paulus di situ. Ya udah, kau dengarkan dulu. Di situ Rifa ya. Bisa nggak kau dulu gantian? Ya udah kau ngomong dulu. Aku dengarkan kau 2 menit. Abis itu kau diam ya. Jangan kau ganggu aku lagi ngomong ya. Silakan. Silakan kau ngomong. Aku diam. Tuhan sudah 1091 tahun yang lalu dia ke surga. Apapun keberatanmu, untuk apa sejarah yang kau ungkit-ungkit Yesus bukan Tuhan karena kau memang antikristus kau. Jadi aku lagi ngebahas Paulus, bukan ngebahas si hilang filterku gara-gara kau. Aku lagi ngebahas Paulus, bukan lagi membahas tentang Tuhan. Kau Tuhan atau bukan? Aku lagi bahas Paulus. Telinga dipasang. Dia tidak telinga tahu dipasang. Taurat, Mama. Kalian ini satu-satu dulu. Siapa yang mau bicara ini? Abad 7, jangan kau pasang ya. Kau memangnya Kristen apa? Kau Kristen apa? Saya kok Kristen apa? Saya Kristen. Tuhan saya itu Kristen Yesus. apa? Iya, Kristen apa? Kau Katolik, Protestan? Saya karismatik. Karismatik itu baru muncul. Kau ini bagian dari Protestan di abad ke-16. Sebelum di abad ke-16. Sejak kapan karismatik ada? Mengikut Kristus atau jadi apalah kau ini lo ngomong. Nggak ada satupun data yang kalian tunjukkan Kristen. Hilang filterku gara-gara menghadapi kalian loh. Ingat, gak ada lagi lipstikku ini gara-gara kalian. Gak ada otak kalian diskusi sama aku, merusak wajahku aja kalian. Diam kau, aku pakai lipstik dulu. Diam kau, aku lagi pakai. Kau suka-suka, aku suruh kau ngomong. Bahas apa agama orang lain, kita orang lain. Malah curhat kau turun kau. Merusak lipstikku kau, merusak filterku kau. Gak ada gunanya kau hidup. Hilang filterku gara-gara menghadapi kau. Kupikir kau ada data. Oke, ini memang orang nggak mengerti ya siapa ciri-ciri ahli Taurat atau orang Farisi itu ya. Apa ciri-ciri nabi palsu menurut Paulus? Itu iya, dengar dulu. Ini belum ke nabi, kita belum berbicara nabi palsu, tapi ahli Taurat. Jangan kabur-kabur kalian. Jangan kalian kabur-kabur. Yang aku tuntut di sini siapa nabi palsu menurut Tuhan kalian? Banyak kali cerita kalian loh. Kabur-kabur. Nabi palsu menurut Tuhan kalian ciri-cirinya apa? Sampai rusak lipstikku gara-gara menghadapi kalian loh. Hah? Sabar, aku lipstikku hilang gara-gara kalian. Hilang filterku. Kutanya sekali lagi, apa ciri-ciri nabi palsu menurut Tuhanmu, Ewe? Jawab. Banyak kali cerita kalian dari tadi loh. Oke, kita lari ke nabi palsu tadi ya. Jelas ya di situ ya. Di Alkitab mengatakan ciri nabi palsu itu ya, yang jelas dia memiliki banyak istri ya. Mana datanya? Tunjuk samaku ciri nabi palsu banyak istri. Tunjuk penipu, pendusta, ular beludak, menambah-nambahi firman Tuhan. Berarti Daud itu nabi palsu. Berarti Ibrahim itu nabi palsu. Istrinya Yakub itu berarti palsu itu. Berarti kau bilang semua orang yang bininya banyak itu bukan nabi asli. Berarti Tuhan kau salah memilih Daud. Daud nabi palsu. Kau katakan Daud nabi palsu. Dasar kau Kristen penipu. Kau bilang banyak istri. Mana datanya? Kau tunjukkan sama aku datanya bahwa nabi palsu itu tanda-tandanya istrinya banyak. Ayatnya. Ciri nabi palsu itu ada 9 ya. Melawak kalian di hadapanku. Kalau nggak bisa tunjuk data, diam. Mulut kau jangan monyontologi. Hilang lipstikku gara-gara kau ya. Iblis, jangan kau nama-namai firman Tuhan. Di mana di kitab kau dari Kejadian sampai Wahyu ada kata-kata nabi palsu itu bininya banyak. Tuhan kau aja ngambil bini orang untuk dikasih ke Daud. Iblis. Ini nih iblis nih kayak gini nama-namai firman Tuhan nih. Nyah kau iblis, aku nih orang yang memerangi iblis, tau kau ya. Ya aku naik pakai akun satu lagi. Ustadz Arif, bahaya ini ya. Harus menghadapi iblis nih, nggak bisa kita pelan-pelan nih. Iblis nih harus dimajukan gigi kita sedikit ya. Aku juga pakai cadangan Uni, ini udah nggak bisa naik. Aku pakai dulu. Ntar. Penyembah iblis kalian nama-namai firman Tuhan. Kalian di hadapanku jangan nipu-nipu kalian. Nggak bisa. Nggak kuizinkan kalian nipu-nipu. Nipu kerjanya. Enak aja dibilang nabi palsu, ciri-cirinya bininya banyak. Mana datanya di kitab kau? Penipu, iblis. Iblis. Nyah kau iblis. Pertanyaan titipan itu.
Dia tempur aku nih. Sampai filterku hilang. Ya lanjut. Ya. Oke guys, kita habisi iblis-iblis dan ular beludak serigala berbulu domba. Cabuti bulu ketiaknya satu-satu ya. Muak kita lihat orang-orang ini menyesatkan dan merusak peradaban ya. Kau sebutkan satu ciri-ciri nabi palsu menurut Tuhan kau. Silakan. Siapa maju? 1.500 orang Kristen kutunggu ya. Antri kalian di bawah untuk menunjukkan sama aku bahwa Nabi Muhammad masuk klasifikasi nabi palsu menurut Tuhan kalian. Bawa data. Kalau enggak nyah kau iblis. Ya, itu tadi satu ya. Kedua, ya dia pasti Aku tidak meloloskan satu. Mana dalilnya? Iblis betina, tunjuk sama aku mana datanya. Kalau ada nabi palsu ciri-cirinya bininya banyak. Tunjuk sama aku data. Kalau enggak diam kau. Jangan monyontologi kan aku bilang. Tunjuk datanya, jangan kau buat-buat sendiri. Surat ewe. Lama-lama jadi Paulus kau nambahi surat kau. Penipu. Kalau penipu katakan penipu, kita nggak berdosa ya teman-teman ya. Iblis-iblis seperti ini yang harus kita henyahkan dalam dunia ini ya. Ditambah-tambahinya surat-surat. Ada nanti surat ewe nanti ya. Kalian akan lihat nanti akan muncul nabi-nabi palsu yang menambah-nambahi firman Tuhan. Mana datanya? Banyak ceritamu. Kau nafsumu ingin menghujat Nabi Muhammad, tanpa sadar kau telah menelanjangi agamamu sendiri. Tuhan kau memberikan bini orang kepada Daud. Yakub itu bininya 4. Tuhan kau nggak bisa hadir kalau tanpa poligami, tahu kau? Tanpa Yakub poligami Bani Israel nggak ada. Tahu kau itu? Itu di Matius 7 Datanya ayat mana? 15 Matius 7. Ayat Tunjukkan 15 datanya. sampai 23 itu di situ Matius dijelaskan ciri-cirinya ya. Matius berapa? Aku mau baca ayatnya dulu. Matius berapa? 7 ayat 15 sampai 23. 15. silakan. Kita baca teman-teman ya. Kalian penipu kalian di hadapan kami. Matius 7 nomor 15. Kita baca Matius nomor 7 pasal 7 nomor 15. Ayat kesukaanku. Jadi Matius 7 ayat 21 Iya. sampai 23. Aku tahu Matius 7 nomor 15 atau 21? 21 sampai 23. 21 nomor 23. Oke. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang bukan itu. Kau bacalah kitabmu betul-betul, Kau pun nggak ngerti kau kitab kau sendiri. Di situ tertulis kau di situ yang nabi palsu menyeru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan, aku bernubuat dengan namamu, bermujizat dengan namamu. Enyah kau iblis kau, kata Tuhan kau. Jahat kau, menipu kau barusan, kau tambahi firman Tuhan, kau penjahat. Kata Yesus, kau pembuat kejahatan, penipu. Itu Apalagi? di Wahyu 13 ayat 11. Lari ke Wahyu, nggak ada di Matius. Nggak bisa Matius menyelamatkan itu. Nggak bisa Matius menunjukkan ada ciri-ciri nabi palsu. Yang ku minta Ya, mana data nanti yang ada- kau tunjukkan iya, di tadi bahwa nabi palsu itu bininya banyak, ayatnya ada di mana, monyong? Ini kau Iya, lagi, di situ. aku lagi nggak ngajar ini. Aku lagi memerangi kebodohan. Aku lagi memerangi penghujat dan penista agama Iya. Kristen. Di Di situ mana nabi ada di palsu agama juga Kristen itu. tertulis nabi palsu ciri-cirinya berbini banyak, kau tunjukkan sama aku. Nah, Aku dia lagi minta membantu data. umat Kristen. Ini aku Mana kasih datanya? data. Wahyu berapa? 13 ayat 11. Kau Wahyu 13 ayat 11. menghina agama Kristen kau depanku. Nggak ku izinkan kau menghina agama Kristen depanku. Wahyu berapa? 13 ayat 11. 13 nomor 11. Aku hidungku tersumbat aja, kuludahi kalian yang menista agama orang lain di sini ya. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba. Ia berbicara seperti seekor naga. Tuhan kau lah anak domba, berarti Tuhan kau nabi palsu. Apalah kau ini? Tuhan kau kan anak domba, bertanduk 7. Berarti nabi palsu dia. Tobat kau menista agama Kristen kau di hadapanku. Nggak patut kau kayak gini loh. Di mana tertulis dalam kitab kau ada pernyataan ciri-ciri nabi palsu bininya banyak. Apa-apaan kau ini menghujat agama Kristen kau.
Nggak boleh kau kayak gini loh. Jangan buka mulutmu kalau hanya ingin menambahi firman Tuhannya orang Kristen. Ngapain kau menghujat di sini? Kalau tidak tertulis jangan kau tambahi. Kalau ada tertulis jangan kau hilangkan. Nih Fransius, mute dulu, suaranya nggak jelas. Berhentilah kau jadi penista agama Kristen, ewe. Mana ayatnya? Berhenti kau menghujat agama Kristen, ewe. Tobat kau. Heran aku orang-orang di kayak gini kok. Wahyu ya, di Wahyu itu ya. Dari itu Matius belum lari ke terbaca Wahyu, sama kemana lari sekali. sekarang? Yang mana yang kau maksud? Wahyu 13 nomor 11 kau minta kan? Iya, di situ ada ciri-ciri Yang nabi mana? palsu. Yang Ada- mana nabi ada- palsu bininya banyak di situ? Hah? Jangan, berhentilah menipu, ewe. Berhentilah menipu demi membenarkan agamamu, kau tipui kami. Jangan. Berhentilah, tobat kau. Dipatok ular naga kau nanti. Salibkan, ewe. Kau kayaknya harus disalibkan ini, ewe. Nggak bisa kau dibiarkan ini. Kau tambah-tambahi firman Tuhannya orang Kristen. Hah? Mana ada di situ tertulis ciri-ciri nabi palsu adalah bininya banyak. Surat ewe itu. Surat ewe ke Korintus. Jangan kayak gitu, ewe. Kalau kau menghujat agama kami, umat Islam bisa bersabar karena ada aku, ada Kores, ada Bang Zuma yang menampol muka kalian. Tapi kalau kau menghujat agama Kristen, nggak kasihan kau sama Yesus. Udahlah hidup 33 tahun miskin, kata Matthew Henry, ditombak lagi, disalibkan dia, 12 muridnya kabur lagi. Tiba-tiba kau tambah-tambahi firmannya. Nggak kasihan kau sama Yesus. Kasihanilah Yesus itu. Udahlah jadi Tuhan nggak dianggap di dunia. Sampai sekarang pun nggak dianggap sama orang Yahudi. Nggak kasihan kau sama Yesus. Kau tambah-tambahi lagi firmannya. Tobat kau, ewe. Minimal aku mencintai Yesus loh. Ku sampaikan setiap apa yang diucapkan, yang dia ajarkan. Nggak kasihan kau sama Yesus. Udah berkorban dia demi dosa-dosa kau, ditombak sama Longinus. Kau fitnah pula dia mengatakan bahwa nabi palsu itu berbini banyak, sementara dia keturunan dari orang bini banyak. Nenek moyangnya berbini banyak, nggak malu dia nanti ini. Datang dia ke Komal ini, malu dia loh. Kurang ajar kau, ewe. Ke nenek moyangku kan bininya banyak. Kasihan sama Yesus, kau fitnah terus-terusan dia. Udahlah ditombak sama Longinus. Longinus pula jadi santo. Nggak kasihan kalian sama Yesus ya? Udah nggak bercelana dia digantung sama Hansip Romawi loh. Dikasih anggur asam aja dia pingsan, meninggoy 3 hari. Bangkit lagi. Bangkit pun tangannya nggak sembuh-sembuh. Naik ke surga, udah lapar dia makan ikan goreng, naik ke surga. Mamanya nggak dibawa. Nggak kasihan kalian sama dia? Datang-datang kalian hujat lagi dia dengan menambahi kata-kata yang tidak pernah diucapkan. Iya, Jadi iya, ular naga kau nanti. itu bukan Tobat cuman itu kau, ya, ha. gambaran Keluar naga nabi dari muncung kau, ha. Ha. Nah, gambaran nabi palsu itu ada juga di Yeremia 23 ayat 3. Minta maaf kau sama Yesus dulu. Minta maaf kau sama Yesus dulu. Minta maaf kau sama Yesus. Yesus minta maaf, aku telah memfitnahmu mengatakan nabi palsu itu bininya banyak. Minta maaf kau dulu. Itu memang Kau di bilang situ Yesus, ada mana di situ tertulis? ada nabi palsu, Di tapi mana bukan tertulis yang kamu nabi palsu katakan. ciri-cirinya Itu adalah salah. berbini banyak. Tadi ku bilang, apa ciri-ciri nabi palsu menurut Yesus? Langsung kau jawab, menurut Yesus nabi palsu berbini banyak. Kau fitnah Yesus mengatakan hal yang tidak pernah diucapkan, sementara nenek moyangnya berbini banyak. Oke, Kau ya, menghujat ya. Yesus di hadapanku, nggak Oke, terima aku. itu tadi ya itu Hentikan memakai penghujatan data- terhadap Yesus. I itu love you, data yang Yesus. salah. Kamu Itu menghujat yang berbini banyak ada di kecintaanku. sini, ada di sini. Ya kan ada Kau banyak. menghujat, mana Ada banyak sekali datanya? datanya. Di mana Ada Yesus banyak. berkata bahwa nabi palsu ciri-cirinya bininya banyak ya? Hentikan memfitnah Yesusku. Sudah cukuplah penderitaannya di dunia 33 tahun gak dianggap miskin, ditombak Hansip Romawi, minum sedikit anggur asam langsung meninggal. Kau fitnah pula dia, udah dituduh dia mengaku Tuhan, padahal dia ngaku nabi. Nggak ada adab kalian kepada my sweet sweet love Jesus ya. Heran aku sama kalian. Sampai kapan kalian mau begini menghujat kecintaanku itu? Andai dia turun ke dunia, ku bilang sabar ya bang, sabar ya om. Dihujat sama si Ewe. Masa dibilangnya dia mengatakan
Oke, Iya. ada banyak ya ciri-ciri nabi palsu di sini, ada ayatnya banyak ya. Kau minta Jadi, maaf dulu. Yesus sedang mendengar kau. Daripada dikutuknya kau jadi pohon ara kering, kau akui dulu. Kau telah memfitnah dia di hadapanku. Kau memfitnah di hadapan Ustaz Arif, ada di yang hadapan memfitnah. Kau bilang tadi Iya dia kan? mengatakan bahwa istri orang yang nabi palsu itu biniknya banyak, sementara nenek moyangnya biniknya banyak. Minta maaf ke sama Yesus dulu. Minta maaf sama Yesus. Enggak ada. Terima aku. Yesus nggak pernah menikah dan tidak pernah punya istri. Ya. Nenek moyangnya, kalau dia memang belum nikah, nenek moyangnya yang ku bilang. Kau tadi bilang menurut Yesus nabi palsu itu bininya banyak. Kapan Yesus bilang begitu? Enggak, bukan ya. Daud Nenek moyangnya memang bininya banyak. Yakub bininya Daud banyak. itu Daud. raja. Yang ditanya Apa hubungannya? ini nabi. Yang ku Nabi. tanya itu, kau bilang pula Nabi, inilah palsu. udahlah Yesus kau fitnah. Betul-betul luar biasa si Ewe ini ya. Yesus kau fitnah, Daud kau fitnah. Kau bilang Daud bukan nabi. Kau bilang Daud bukan nabi. Iya, kalau nabi. Kau baca nabi kitabmu itu- lagi. Kisah para rasul. Iya, nabi palsu. Iya, Daud. Hilang nabi mukaku. palsu. Tunggu diam kau dulu. Mukaku hilang tadi, Daud filterku nabi hilang. palsu. Sekarang mukaku hilang. Diam kau dulu. Diam kau dulu Ewe. Diam kau Ewe ya. Mukaku hilang. Hilang aku. ngelek nih. Ya, hilang aku. Bentar ditombak, bentar Ustaz. Nah, kau tengok mukaku lagi diam itu. Kau tengok Yesus itu kalau nengok mukaku menurut kau kayak mana dia tuh? Kasihan dia nengok aku, menginjili kau terus-terusan, ya. Up ini Ustaz Arif, yang ini nih. Yang kau menghujat Yesus depanku, nggak mungkin kubiarkan kalian menghina Yesus, ya. Kami umat Islam mencintai Yesus, kalian menghujat nggak Aku tim henti-hentinya siang Yesus. malam. Iya Ustadz, kita mencintai Yesus, mereka menghujat Yesus. Ya. Ini di bawah Ustadz ada apa itu? Kalau bisa, ini nih. Aku bukan Langsung. moderator. Hidup bukan Ya, moderator. Berhentilah. Datang jak tanda tangan. Nanti aku tunjukin ciri-ciri pengajar Double, nabi saudaraku. palsu. Baru kau tua. Silakan Ustaz. Tua. Ajar. Assalamualaikum warahmatullahi dulu yang bergabung serta saya. Jangan kau karang-karang kitab, hei, yang kau ada-adakan itu nggak boleh. Yang ada kau kan. Ngarang-ngarang. Tadi kan datanya banyak. Itu Lah mana dari tadi Uni nuntut satu pun data ciri-ciri nabi palsu katanya yang biniknya banyak. Kalau gitu berarti kakek moyangnya Yesus semuanya nabi palsu. Karena biniknya banyak, Daud 100, Salomo 1000. Masih kurang banyak apa coba? Kau hina nabi-nabi Bani Israel. Ya itu Padahal Daud wajar, dia raja, ya raja. Ya kalau kalian katakan nabi, ya itu ya yang muatan di nabi palsu. Sedangkan Jadi Daud Daud itu raja. Kami Jadi menurutmu mengatakan Daud bukan nabi? Raja, Menurutmu Daud ya bukan bagi nabi? kalian itu ya Daud, ya Bukan katanya bagi kami. Baca kisah para rasul. Buka kitabmu Ewe. Ya Allah. Oke. Inilah kalau nggak katam baca Oke, Bible itu tadi kayak gini baru nih. berapa ya Bentar dulu, dalil kitabmu yang kutunjukkan nabi dulu. palsu lain ini ada di Yeremia 14 ayat 14. Ya. Di Yesaya 9 ayat Hilang lagi 15. gambarku. Bunda, kalau penyembah manusia ya ndak usah digubris, biar aja. Bang, kita diskusi di sini ya Bang ya. Kita diskusi. Harus digubris. Aku mencintai Yesus. Aku nggak sudi Yesus dihujat ya. Kalau orang lain yang diam nggak apa-apa. Aku ini pecinta Yesus Ini soalnya kita nggak bisa. kasih dalil ya Uni ya. Kita kasih dalil ya. Silakan Ustaz. Silakan Ustaz. KPR bukan kredit perumahan rakyat ya, tapi kisah para rasul 2:29 sampai 30. Bener nggak di situ? Ya, Di situ juga ada kan? 2 kisah para rasul Nih, pasal kedua nomor 29. Coba, sudah kau memfitnah Yesus, kau fitnah pula kitabmu. Sebenarnya itu kamu Kristen apa Kristin sih? Bingung saya. Kayaknya Kalau Kristen kamu hukum memang dia benar-benar
Coba nih KPR 22 KPR 2 29 sampai 30. Dengerin ya, saya bacain. Saudara-saudara, berarti kamu bukan saudara kalau memang tidak ngakui. Aku boleh berkata-kata dengan terus terang. Nah, dia udah terus terang, sayangnya kamu terus gelap. Kepadamu tentang Daud, bapak bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang Nabi. Seorang apa di sini? Seorang nabi. Hei, apa? Iya, memang seorang nabi dari ya terlanjut ya lanjut. Apa lagi tuh? Seorang apa di sini baca? Seorang nabi dari ya terus. Sekarang kau percaya kalau Daud itu seorang nabi? Kemarin itu saya bawain Bang Alif. Nggak percaya Iya. mereka. Iya. Berarti Daud benar. itu- Kembali ke Daud pembahasan itu- awal tadi, Oten itu memang tidak mau mengiblat kepada Bani Israel. Nabi Bani Israel pun dibantah. Jahat Begitu kali caranya. kau Ewe. Yesus kau Iya. fitnah, nabi-nabi Israel kau fitnah. Maksudnya- Apalah maumu sebenarnya ini loh? Iya, itu kan di kisah para rasul. Rasul itu tetap menganggapnya nabi karena dia Daud itu memiliki kitab. Apalah Dia memang Mulai wajar ngarang. dikatakan nabi. Coba Nabi. ajari kami umat Islam, menurut Anda sebagai Kristen, cara membantah kitabnya Kristen. Coba gimana? Nah, coba Wah, ajari kami. Itu tidak ada yang Ajari dibantah. kami yang Muslim bagaimana kamu caranya mengatakan membantah itu nabi, isi kitabnya ini Kristen. loh, di kisah Coba. para rasul kan aku mengiyakan, iya itu ditulis oleh rasul sendiri karena dia membaca apa yang dituliskan Daud. Daud itu mengajarkan. Mana tuh? Jadi kalau orang yang mengajarkan itu disebut nabi, ya karena dia menganggap itu Daud itu nabi gitu. Sedangkan kami katakan ya wajar kami mengatakan dia raja ya karena raja Oh iya. keturunan Oh dari jadi raja. begitu cara membantah kitabnya Kristen begitu. Ya harus tahu lah bagaimana. Dia sendiri udah ketawa itu. Iya, gitu. Asal usul Daud itu Sakit jiwa kau namanya nih. bukan sepenuhnya, maksudnya dia memang bukan dari nabi, keturunannya memang dari Raja Daud. Apa ini? Paham nggak? Paham nggak sih? Apa kenapa mau? Saya paham. Saya mulai paham sekarang. Ternyata beginilah cara Kristen menolak isi kitabnya. Lah, bukan menolak, aku kan mengiyakan. Memang kisah para rasul. Jadi kamu percaya sekarang Daud itu seorang nabi? Seorang nabi dan ya Oke. dia juga kan ya, di Berarti situ menurutmu dijelaskan. kalau begitu sekarang berdasarkan statementmu Daud itu nabi palsu karena dia banyak bininya. Bukan Daud yang aku maksud, tapi kan aku tadi kan mau mencari yang tunggu. Coba Bukan itu. kalau orang cuman istrinya 11 Iya, atau aku 13 maksud. kau tuduh nabi palsu, bagaimana yang 100? Ya Ayo. jelas aku katakan Daud itu tadi tidak termasuk karena dia Cukup, kategori raja. Jadi yang kita katakan ini nabi palsu ya berciri-ciri tadi kan Jadi menurutmu Daud nabi palsu? Coba lihat kakimu dipasung nggak? Aku curiga aku. Jangan-jangan kakimu dipasung. Coba tengok kakimu dipasung nggak? Coba tengok dulu. Betul, aku sudah nanya ini. Coba lihat kaki aman. Nggak diikat kan? Nggak diikat. Kamu sehat? Nggak diikat. Ya yaudah. Sehat. Kamu sehat walafiat. Udah pernah dapat kartu kuning belum? Sudah kayaknya. Enggak, aku wasitnya. Belum pernah. Aku yang Kartu ngasih. kuning aja kan paham dia. Kartu kuning katanya main bola. Astagfirullah ya. Lanjut Ustaz Alif. Jadi inilah Ustaz Alif. Kenapa kita marah kepada mereka? Karena mereka menghujat memfitnah Yesus dan Nabi Daud. Ngeri kali. Iya. Kita membela kitab mereka, mereka menghujat kitab mereka. Dan di sini Uni yang sedang kita dapatkan adalah berdiskusi dengan teman Kristen itu bagaimana caranya kita belajar kepada Kristen untuk membantah kitabnya, gitu. Kalau kalian kepada umat Islam bagaimana caranya kami mengimani kitab kami, gitu. Kalau kalian bagaimana caranya membantah.
Tapi saya ajarkan nanti berikan bantahan itu yang terbaik gitu loh dalam kitabmu, yang halus gitu, jangan terlalu kelihatan. Iya, mumpung banyak yang nonton, kita iklan sebentar. Teman-teman ingin mendapatkan materi diskusi yang sudah saya kaji dan saya tulis sendiri dan saya tampilkan di situ literasinya, baik website dan bukunya, ketik Mesiah.org ya. Itu adalah website yang autornya adalah para apologet. Di antaranya ada saya dan juga Alfi ya, dan beberapa apologet lainnya. Adminnya di situ ada Bang Ardiansa dan juga Bang Jibril. Teman-teman silakan untuk ke sana mencari tahu materi diskusi jawaban syubhat yang insya Allah dalam seminggu saya usahakan menerbitkan sekitar 5 artikel insya Allah ya, insya Allah ya. Nah, salah satu dua. Uni sekalian Ya. YouTube-nya Ustaz Hatta dan Ustaz Alif. Oh ya. Ya. Silahkan di subscribe. Nih ya, biar aku 5.000 iklan penonton Ustaz. ini. Ya, biar kita iklankan YouTube-nya Ustaz kita ya. Oke, teman-teman perhatikan. YouTube itu kita sengaja untuk live-kan diskusi kita. Pertama, selain dokumentasi supaya tidak ada pemotongan dan fitnah. Yang kedua, teman-teman ya, YouTube itu kalau teman-teman mensupport ustadz-ustadz kita, maka di situ ada rezeki yang mengalir untuk beliau ya. Itu apa? Dengan cara teman-teman di subscribe akun mereka, kemudian jangan dilewatkan iklannya ketika menonton ya. Itu bermanfaat mensupport Ustadz Tahta dan Ustadz Alif, dan besarkan YouTube Islam daripada nonton Pargoy, nonton YouTube yang nggak penting ya. Subscribe Tahta apa namanya, Cak? Tahta Channel. Tahta Channel dan Ya. Rahasia Alif ya. Ustaz Alif. Ustadz Alif. Ustadz Alif. Ya, saya punya 2 YouTube yang memang tidak monetis ya. Yang satu Rifa MOW, yang satu Mesiah X Unirifa. Saya selalu melivekan merelay karena saya butuh dokumentasi diskusi saya agar tidak di framing dan difitnah. Yaitu manfaatnya. Andai pun nih, buat kalian yang nonton diskusi ini 10 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, 20 tahun atau 30 tahun yang akan datang, saat ini tahun 2025, kalian tertawa kan melihat hari ini. Inilah yang kami hadapi, wahai anak-anak kami, dan bangkitlah dalam ilmu pengetahuan, belajarlah. Bayangkan ini yang kami hadapi setiap malam, setiap hari ya, menghadapi orang-orang yang mengatakan bahwa ayam adalah bebek, kambing adalah lembu, Tuhan adalah manusia, dan Nabi bukanlah Nabi. Ini yang kami hadapi tiap malam. Anak-anakku jangan tertawa ya. Kalian tidak mau, geli kan kalian melihat kebodohan ini? Jangan mau bodoh ya anakku. Jangan biarkan Indonesia menjadi zaman kegelapan seperti yang pernah terjadi di Eropa. Ya, begitu. Silakan. Ya, Ustaz Hatta. Assalamualaikum Ustaz Hatta. Ya, kita naikkan oten di bawahnya. Yang satu lagi kita khususkan untuk oten ya. Ales, selamat malam Ales. Oten ya? Ya, oten. Ales Gilang. Selamat malam. Suaranya kecil. Tes. Masih kecil. Masih kecil suaranya. Tes. Masih kecil. Tes. Masih kecil. Anda pakai headset? Oh ya, tes. Atau saya dengar ya? Masih kecil ya, Pak ya? Suaranya? Kecil. Masih kecil. Tes. Udah. Ya, tapi didengar sih, tapi kecil. Silakan. Kecil. Silakan Anda bertanya atau diskusi atau gimana? Ini ada guru saya. Kalau Anda bertanya silakan ke Ustaz Hatta. Silakan, lanjut. Ustaz Hatta monitor ya. Ustaz Hatta. Masih menjawab. Cak. Ada. Ya, lanjut. Ales silakan bertanya. Silakan. Udah, saya tanya sama Pak Ustadz Hatta ini. Monggo, silakan. Gaskan. Gini aja Bang, saya mau tanya. Dalil Islam diharamkan makan babi dalam Quran. Silakan Cak. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinjir ya. Jadi itu banyak di dalam Islam tentang haramnya memakan babi. Itu Al-An'am 145, An-Nahl 115, Al-Maidah 3, Al-Baqarah 171. Li'annahu rijsun, itu alasannya. Karena kotor. Ya. Itu An-An'am 145.
haram karena kotor ya bang? Iya kalau ditanya alasannya. Karena gini, Kalau ditanya Ulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun. Katakanlah tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali ia daging hewan yang mati atau bangkai ya. Maksudnya tidak disembelih, darah yang mengalir, ya, daging B2, karena semua itu kotor atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Atau banyak ya di dalam Al-Maidah ayat 3, hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinjir. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging B2. Ya. Nah, itulah banyak datanya. pertanyaan saya diulang Pak Ustadz. Masih ingat? Pertanyaan Anda saya sudah menangkap tadi, Pak Ustadz sudah menjawab. Pertanyaannya adalah mana dalil pengharaman dari binatang yang bernama B2 makanan si rasmi. Cak Tata sudah menyebutkan dalilnya dan itu sudah menjawab. Lalu pertanyaan selanjutnya apa bukan alasannya? itu. Itu pun sudah dijawab. Saya pun mendengar tadi pertanyaan Anda. Saya sudah mendengar pertanyaan Anda dan Itu yang bahkan Cak Anda Tata sudah menjawab. tanyakan tadi. Kami bukan orang yang budek loh ya. Kami punya telinga di sini. Anda tanyakan Kalau mau tadi. pertanyaan baru silakan. Di mana dalilnya hak Dilarang babi itu haram di makan Al-Quran? babi. Dijawab oleh Tata. Aduh, Udah ini dijawab tadi ini kan udah diurut tadi. Al-An'am 145, An-Nahl ayat 115, Al-Maidah ayat 3, Al-Baqarah 173. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke, kalau begitu kan ada dalil. Itu kan dalil, Itu kan Mas. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Muhammad. Itu kan dalil yang dijawab oleh Tata itu dalil itu. Iya, itu kan saya bilang. Ya udah kan maju ada aja, nggak usah banyak dalil. bertele-tele, nggak usah buang-buang waktu ya. Kita nggak mau menghadapi orang-orang yang sedang dalam keadaan kondisi gangguan kejiwaan yang kakinya dipasung. Silakan lanjut pertanyaan selanjutnya. Ya, dalil kan Muhammad halal makan babi kan ada. Udah, oke selanjutnya Kristen yang nggak sama dengan B2 naik ke atas silakan bertanya. Mr. Ganjen, silakan bertanya atau menjelaskan. Silakan. Silakan, mumpung Cak Tata baru bangun dan tidurnya 2 hari yang akan datang, silakan. Silakan Pak Mr. Ganjen, muslim non muslim? Oke, 1 2 3 4 5 nggak ada suara ya. Yang muslim jangan naik, biar yang non muslim aja yang naik ke atas, biar bertanya kepada Cak Tata karena tugas mereka hanya bertanya kepada Cak Tata sampai Yesus turun kedua kali ya. Oke. Ini dua-dua ini nggak ada nama ini Ustaz. Halo 228. Muslim non muslim? Erman? Halo? Halo? Oke turun ya. Kalau nggak ada nama nggak usah naik. Katanya Ustaz Arif nggak mau. Kalau user baik Islam maupun Kristen jangan dinaikkan namanya user. Iya, kalau user bisa. Oke. Virgo, muslim non muslim silakan. Ewe, kau udah makan belum Ewe? Anakmu udah kau suapi belum Ewe? Nggak mandi-mandi Ewe? Ewe, anak udah aman? Iya, Lendra selamat malam. Kristen, Oten. Lendra, Alhamdulillah, Islam dari kecil bang. Islam jangan naik. Islam jangan naik. Islam jangan naik. Virgo selamat malam Virgo. Islam apa Kristen? Yang Islam jangan naik. Saya minta yang Islam jangan naik. Silakan Pulungan selamat malam. Islam apa Kristen? Pulungan. Pulungan. Ya. Bahmid selamat malam. Islam atau Kristen? Islam apa Kristen? Pulungan
Kenapa dia diam ini? Kita minta naik tapi pada diam semuanya nih yang minta naik ini. Gak ada remote AC bawa adek. Pak Hamid, selamat malam. Atau nggak sadar ya kalau mereka minta naik ya? Ini Kristen ini, Gogo ini. Gogo. Ya silakan Gogo, selamat malam Go. Go, selamat malam Gogo. Belum duduk. Belum duduk ya. Iya, kita buka ini. Ini Ales gila tadi masih minta naik ini. Biar aja suruh bertanya, kalau nggak bisa bertanya turunkan aja. Yang suruh bertanya aja ke Cak Tata. Ya, Simorangkitan siapa nih? Apa sih? Simorangkit. Buat yang Kristen silakan naik batin atas. Yang Kristen ya. Ini Kristen ini. Bilang Nabi Muhammad cabul. Ya, silakan. Iya. Silakan. Malam host. Iya. Ya, silakan. Pertanggung jawab yang komentar-komentarmu di bawah. Nabi Muhammad tidak sunat katanya. Silakan. Mau nanya host. Katanya babi haram dimakan. Tapi kalau kepepet kok jadi halal. Mana? Silakan Ustaz. Boleh ditanya? Ya, kalau masalah kecuali dalam keadaan ya darurat, itu bukan hanya B2, apa saja, monyet, ya, mau singa, tapi syaratnya 2 ya syaratnya. Oh, ada beberapa syarat. Pertama, kita ini dalam keadaan sangat lapar. Kalau tidak makan mati. Yang kedua, tidak ada makanan sama sekali kecuali itu. Satu itu. Monyet kan haram, B2 haram dimakan. Ular haram. Ada makanan cuma itu di tengah padang gurun misalnya. Maka apakah boleh makan? Iya boleh. Syaratnya dalam keadaan lapar banget. 2, tidak ada makanan lain. 3, makannya jangan sampai melebihi batas. Oh, kok enak ya, dihabisin. Monyet 3 dihabisin semua. Ya, atau B2 itu. Karena gini, dalam Islam kenapa ada istisna, ada pengecualian? Karena memang kadang-kadang kita ini akan menghadapi situasi yang tidak seperti biasa. Nah, dalam Islam menjaga nyawa ini lebih penting. Oke, makan monyet haram, tapi menjaga nyawa supaya tetap hidup ini sangat diutamakan. Maka kalah tadi itu yang awalnya haram untuk menyambung nyawa itu boleh, ya, dengan beberapa syarat tadi itu, gitu. Silakan. Kristen itu jangankan dalam keadaan perang, yang biasa aja dihabisin ya Ustaz ya. Boleh dibuat ini nggak, kita mirroring untuk membuka akal sehat kita, sedikit aja bertanya ke Otennya. Boleh nggak kita yang sifatnya universal aja? Nggak, ini kan kita sedikit pendekatan logika. Aku orangnya baik kok Bang, aku nggak pernah marah, serius. Aku akan nanya pelan-pelan baik-baik, oke? Aku baik hati kok. Oke. Tadi abang siapa yang Kristen yang bertanya? Please jangan kau katakan aku galak. Bang, boleh kita bertanya pelan-pelan? Abang. Buka dibuka mintnya. Abang. Kenapa gak panggil tuh? Ya, kenapa? Aku baik hati. Baik gini. Saya kalau ada unik kadang-kadang ke bawah-bawah. Jadi kan pelan-pelan begini. Itu kan kita membuat sebuah hukum yang sifatnya universal. Coba di dalam Islam itu kan membunuh manusia itu dilarang. Ada pengecualian hukumnya ketika orang itu melakukan pembunuhan, alias namanya hukum kisos kan gitu ya. Nah, dan lain sebagainya nanti. Saya ingin tanya di Kristen itu boleh atau tidak membunuh manusia, terutama yang tidak bersalah loh. Boleh nggak? Oh, tidak boleh dong. Tuhan boleh. Tidak boleh ya. Iya dong, tanpa terkecuali. Maaf ya, kalau untuk perjanjian lama setelah Yesus datang itu semua diperbaiki. Jadi setelah Yesus datang itu semua hal-hal yang
lama itu. Ini mungkin ambil dari ini ya, Yesaya ya. Perjanjian enggak. Saya tidak akan membawakan perjanjian yang sudah usang, yang sudah lama. Aku ingin membawa perjanjian yang sudah baru. Kalau sudah kedatangan Yesus untuk pertama kalinya itu nggak ada lagi itu istilahnya untuk dibunuh. Berarti semuanya dilarang ya, tidak boleh. Dong. Menurutmu boleh nggak membunuh Yesus? Kalau membunuh Yesus, Yesus kan dia dibunuh itu kan karena ini sudah dinubuatkan. Dia harus mati seperti itu. Kok malah jadi harus? Tadi katanya nggak boleh. Dia kan harus mati. Makanya waktu ditangkap sama tentara Berarti jadi Romawi boleh? kan si Petrus kan mau melawan. Terus Yesus bilang, "Nyala kau iblis." Artinya Yesus mengizinkan untuk dilakukan eksekusi itu. Andai kan mereka melawan kan bisa saja. Kesimpulannya boleh atau enggak? Habis. Jadi orang-orang yang menantang Yesus itu disalib itu adalah iblis. Malah jadi kemana-mana. Iya, maksudnya saya seperti itu, Bang. Bukan. Jadi pertanyaan saya, membunuh manusia itu boleh atau tidak? Ya boleh. Maksudnya kalau orang yang ini, maksudnya gimana sih? Nggak jelas kan Yesus dibunuh. Yang Di bunuh dalam siapa? ajaran di dalam ajaran Kristen, saya ulang pertanyaannya, anggaplah aku belum bertanya, abang juga lupa ingatannya yang pertanyaan yang lalu. Di dalam ajaran Kristen, boleh nggak membunuh manusia? Di dalam perjanjian baru sudah tidak boleh lagi membunuh. Sudah tidak boleh. Boleh nggak membunuh Yesus? Nah, ini pertanyaan yang konyol namanya itu. Itu pertanyaan konyol namanya. Bolehkah membunuh Yesus? Itu sudah terjadi. Yesus sudah mati. Ngapain mau dipersoalkan seperti itu? Itu kan berandai-andai saja, Bang ini. Saya Kita bukan mencari sedang membahas yang tentang kedepannya, sudah Bang. atau Kalau yang belum sudah lewat, terjadinya. kita nggak boleh berandai-andai. Ini Anda selalu berandai-andai aja. Saya bukan membahas tentang sudah Ini kan atau Yesus belumnya. sudah mati, bangkit, ya seperti itu, sudah naik ke surga. Menurutmu berarti membunuh Yesus itu adalah sebuah kebaikan? Maksudnya siapa yang bunuh? Tanya dulu, apakah dia orang Kristen? Ini kan ajaran Kristen kan tidak ada yang membunuh. Sekarang Yesus dibunuh, siapa yang bunuh? Saya nanya pelan-pelan loh Bang, dan nggak mau kemana-mana. Di dalam ajaran Kristen tadi Anda sudah katakan tidak boleh membunuh manusia, bahkan tanpa terkecuali. Pertanyaan saya pelan-pelan, menurut Abang Yesus yang digantung di kayu salib itu manusia atau bukan? Manusia. Manusia. Boleh nggak dia dibunuh? Kalau dibunuh, kalau saya orang Kristen, tentu saya tidak bunuh. Terus. Ini ajaran dia ya, ajaran dia. Tapi kalau tentara Romawi atau orang Yahudi, ya mereka melakukan itu ya, itu kan sudah terjadi, nggak apa-apa. Oke, berarti kalau gitu pada prinsipnya Yesus itu nggak boleh dibunuh. Yesus tetap harus mati. Yesus harus tetap mati. Makanya waktu Petrus mempertahankan Yesus, kenapa jadi bingung? Enggak, maksudnya abang ini kayaknya menjebak gitu pertanyaannya. Yesus enggak, maksudnya pertanyaannya Ustadz Alif, pertanyaannya ganti. Salah pertanyaan Ustadz itu. Wajar dia nggak mau jawab. Coba ganti pertanyaan kayak gini. Siapa yang membolehkan membunuh Yesus, abangku? Sudah dibuatkan Yesus akan mati sebagai penebusan. Dibolehkan Ustaz. Iya, boleh. sebagai penebusan. Tapi bukan orang Kristen yang membunuh. Ya, yang membolehkan siapa? Yang membolehkan siapa? Ya tentara Romawi. Berarti Pontius Pilatus. yang membolehkan tentara Romawi aja berarti yang membolehkan. Tuhannya Yesus membolehkan nggak Yesus mati? Ya memang harus mati seperti itu baru terjadi. Boleh Ustaz. Boleh Ustaz membunuh Tuhannya. Boleh Ustaz. Ya. Boleh. Jadi gini Manusia Ustaz, aja. cara pertanyaannya ya. Ini sudah terjadi, Manusia aja Yesus ada kan sudah pengecualian, mati. boleh Dia dibunuh. bangkit dan sudah naik ke surga. Apalagi berkaitan Bang. dengan makanan. Itu Anda kan bertanya ini saya kakek yang sudah lalu, Anda mengambil untuk masa akan datang, itu kan namanya pertanyaan. Bukan Ustadz Ali, bukan begitu Bang Andi. Iya, Ustadz Ali itu sedang bertanya boleh dan nggak saya bolehnya sampaikan ya. gitu loh. Kalau ajaran Kok merasa agama yang terjebak? bagus itu dilihat dari outputnya, hasilnya. Setiap orang yang melakukan firman itulah agama yang benar. Dari outputnya. Sekarang Bukan cuma outputnya, ngomong aja, outputnya, outputnya dari hasil pembunuhan Yesus itu apa?
untuk iman Kristen? Outputnya apa? Kita dapat keselamatan, ya keselamatan. Nah, Karena Kristen melegalkan ya, apa namanya, karena menari-nari yang di atas menerima penderitaan orang lain. Ewe, susui anaknya dulu ya. Ewe, diam dulu. Dari tadi udah panjang kali lebar. Ewe, minta maaf sama Yesus kau. Ewe, tobat kau ya. Lanjut Ustadz Alif sama Andi. Habis ini nanti Ustaz Tata lanjut ya. Aku cuma pertanyaan sedikit aja. Nah, artinya ketika Kristen malah justru melegalkan, senang dengan terjadinya pembunuhan terhadap Yesus, dia tertawa kebahagiaannya di atas penderitaan orang lain, bahkan melegalkan Yesus yang manusia tidak bersalah agar dibunuh. Kan gitu. Ini konsep yang sungguh tidak masuk akal. Ketika masalah B2 saja kau permasalahkan, tapi kenapa di depan matamu itu tentang manusia yang mulia, bahkan kau tuhankan, kau legalkan untuk dibunuh. Padahal tadi dilarang membunuh manusia, apalagi manusia itu orang benar, tidak bersalah. Akal sehatnya di mana, bro? Coba. Nggak ada, Om. Nggak ada. Dibungkus aja kalau gitu. Oke, itu ya. Jadi Ustadz Alif tadi membukakan, ya. Nanti ke Cak Tata bertanya ya. Ustadz Alif tadi membandingkan kebolehan mana. Sementara kami boleh makan B2 untuk menyelamatkan kehidupan, sementara kalian boleh menghabisi nyawa orang untuk keselamatan para penjahat. Itu bedanya kita. Ya, lanjut bertanya lagi. Pertanyaan selanjutnya. Silakan. Apalagi? Inyong. Halo. Ya, mau bertanya apa, Nyong? Silakan, Nyong. Mau diskusi atau bertanya? Nah, silakan. Ya, diskusi lah sambil bertanya. Silakan. Ustaz, lihat Al-Furqan. Apa? Iya, Al-Furqan. gunakan bahasa yang kami bisa mengerti, bahasa Indonesia. Jangan pakai bahasa roh ya, kami nggak paham. Coba, apa ulangi? Al-Furqan 68. Iya. Apa? Al-Furqan. 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 Ada lah Al-Furqan. Al-Furqan. Salah. Ayat keberapa? Kan saya bukan muslim. Kalau salah. Iya, ayat keberapa? Lanjut Iyong, biar cepat ya Tata menjawab. Jangan buang waktu. Silakan Cak, apa pertanyaannya? Kalau ada orang melakukan yang 3 itu, maka dapat hukuman. Jadi dilarang membunuh. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah, Dan barang siapa yang melakukan yang benar dan yang tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Oke. Nah, di sini pertanyaannya udah belum? Jangan bernarasi, bertanya. Nggak ada cerita di sini. Pemahamanmu, urusanmu. Pertanyaannya Jadi apa? pertanyaan saya, bagaimana orang yang melakukan kebajikan yang terhindar dari apa yang dinarasikan oleh Al-Furqan 68, tetapi dalam ayat ini mereka mendapat hukuman yang berat. Oke, terima kasih. Pertanyaannya sudah ditangkap. Ya, oke. Kesalahpahamanmu kami sudah paham ya. Kami sudah mendiagnosa penyakitmu apa biar disembuhkan sama Cak Tata. Silakan Dokter Tata. Ini masalah penyakitnya udah jelas. Lanjut. Ini biar kamu nyambung ya. Ibaratkan gini, Ustadz Alif ini ketua API. Lalu beliau memberi 4 larangan. Orang API tidak boleh komen di Komal Kristen, tidak boleh masuk ke Komal Kristen, tidak boleh nge-give. Barang siapa yang melakukan demikian, maka ditendang oleh Ustadz Alif, dikeluarkan dari API. Sama dengan ini. Hambanya Allah itu diantaranya walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar. Yang kedua, wala yaqtuluna nafsa allati haramallah illa bilhaq. Yang ketiga, wala yaznuna, ya, itu dengan berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Barang siapa melakukan 3 itu, ya, maka nanti akan mendapat siksaan yang pedih, ya. Niscaya ia mendapat hukuman yang berat. Paham nggak? Ya. Jadi gini, hambanya Allah tuh tidak boleh membunuh, tidak boleh berzina, gitu tuh. Terus barang siapa yang melakukan, maksudnya apa?
membunuh, berzina, ya, maka akan mendapat siksaan yang berat. Paham? Kayak tadi, biar paham. Kata Ustadz Alif, orang api tidak boleh nge-give di Komal Kristen, tidak boleh masuk ke Komal Kristen, tidak boleh komen di Komal Kristen. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, maksudnya apa? Dia nge-give, masuk, komen, maka oleh Ustadz Alif akan dikeluarkan dari api, dapat hukuman. Kalau gitu nyambung ya. Ayo silakan. Silakan Iyong, pertanyaan selanjutnya. Biar nanti tahu obatnya apa yang mau dikasih. Silakan. Jujur ya, jangan bohong-bohong terkait apa penyakitmu ya. Lanjut. Saya kasih ilustrasi sederhana lagi. Silakan Di Ustaz. dalam kitab Amsal 6 nomor 16 dan 17, 6 perkara menjadi kekejian bagi Tuhan, bahkan 7 perkara yang dibenci oleh hatinya. Lidah yang berdusta, mata yang bersalah, orang yang menumpahkan darah manusia yang tidak bersalah. Itu yang dibenci oleh Tuhan ketika menumpahkan darah manusia yang tidak bersalah. Ketika ada orang melakukan itu berarti melanggar firman Tuhan. Nah, tapi ada peristiwa yang kebalik. Justru yang dibenci oleh Tuhan, versi Kristen malah jadi anugerah bagi manusia. Ini yang tidak masuk dalam konsep. Makanya kalau tadi penjelasan Ustaz Tata tidak diterima karena sudah salah kaprah dalam segi imannya. Yaitu ketika yang dibenci oleh Tuhan buat Kristen adalah anugerah. Ibarat lagu Cangcuter. Biar kata orang musibah, bagiku kau anugerah, tapi kau jadi malaikat firman Tuhan. Lanjut. Enggak jelas Pak Ustadz, yang dibenci Tuhan itu apa? Ewe, TTI dulu anaknya ya. Nanti Ewe dia Memang dulu, betul. Ewe. Ya. Emang nggak Silakan, nyambung, Iyong. nggak nyambung, nggak nyambung. Iyong, Ri. bukan hakmu untuk menghakimi jawaban karena kau bukan orang Islam. Kalau kau nggak butuh jawaban orang Islam, kau tanya sama orang Kristen, kau tanya sama Pak Bom sana Al-Quran. Sama Edis kau tanya. Kau kan tanya sama Cak Tata. Cak Tata menjawab. Kau bilang, Ewe TTI anakmu dulu. Ini si Ewe ini lama-lama. Ku salib kau nanti ya. Kau minta maaf sama Yesus sudah memfitnah dia kau tadi. Nggak ada kau minta maaf. Iyong lanjut. Kau tugasmu bertanya. Bukan komplain terhadap jawaban. Siapa kau? Kau nggak terima nggak masalah buat kami. Kau salah paham pun nggak apa-apa. Tapi kau mendapatkan jawaban dari orang Islam. Kalau kau nggak mau silakan turun. Masih banyak ada 1.500 orang Kristen yang mau bertanya itu. Kau mau lanjut bertanya enggak? Ya. Kau mau Penjelasan dari Pak bertanya Ustadz atau tadi. tidak bertanya atau mau menyanggah? Kalau mau menyanggah bawa antitesis. Mau menyanggah Cak Tata bawa data. Kalau enggak diam. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Enggak usah banyak cerita. Buang-buang waktu kalian. Oke. Mau bertanya enggak? 3 pertanyaan maksimal. Habis itu gantian Kristen lain. Silakan. Pertanyaan kedua. Kesempatan dulu yang Kristen lain. Kau pikirkan pertanyaan yang paling sulit yang bisa dijawab. Oke. Kinan, Muslim non Muslim? Halo. Halo. Muslim non Muslim? Keluar Oke. Ewe, kau mau bertanya lagi nggak? Bertanya satu pertanyaan, Ewe. Iya, Itu TTI anakmu ya? Iya, belum menanya ini dari tadi Pak Ustadz ya. Silakan. Kalau butuh Kristen lagi, Iya, di kitab saya buka Budi. ini ya, saya buka multi ya. Iya, silakan. Iya, tapi Iya, aku nanti mau- banyak bang, sambil lalu Ya nanti aku hapuskan. Nanti saya hapus, Hapus. nanti saya hapus. Mau nanya dulu nih. Iya, kitab di HR Ibnu Majah 3314 itu bagaimana mungkin Allah mengatakan itu bangkai suci itu yang seperti apa? Silakan, Cak. Mute, Cak. Mute. Baca coba teksnya. Bangkai suci gimana? Karena nanti takutnya nanti Ibnu Majah nomor 33 Ya, coba baca. Coba baca hadisnya, coba. 14. Ya coba baca hadisnya. Gimana bunyinya? Oke, di situ adapun 2 bangkai tersebut adalah ikan dan belalang, sedangkan ya itu adalah di bangkai. Oke, sudah. Nah gitu. Nah kalau gitu enak ya. Jadi kalau kambing, kerbau, ayam harus disembelih. Kalau tidak disembelih, bangkai namanya. Kecuali belalang, ikan. Mana ada orang jual ikan disembelih? Ya, kan gitu. Wah, Jadi nggak ikan masuk. tidak usah disembelih. Masuk.
Nah, Jadi ikan ada itu orang disembelih ya? jualan ini, ada Uni Rifa. Orang jualan yang ikan. yang hukum bangkai yang suci di sini mengatakan. Nah iya maksudnya gini loh ya, yang namanya bangkai ini binatang yang mati tanpa disembelih. Seperti ada kambing mati, bangkai, ayam mati, bangkai, tidak boleh dimakan. Tapi kalau ikan belalang, apalagi teri, mau disembelih dijual itu, ya enggak. Tadi kan mati. Ustaz, besok saya sembelih teri ya, ikan teri ya. Nah, gitu ya, maksudnya gitu. Makanya tulang bangkai, tulang bangkai itu juga suci, Pak Ustadz. yang mana? Nah, yang mana lagi nih? Yang betul lah ngomongmu ewe. Tulang bangkai seperti ya kuku, ya semisal itu bulu, itu apa bulu kok dimakan? Ada kok pemakan bulunya. Iya, kenapa saya juga Ya, nanti ada lagi caranya. Seperti bangkai yang haram itu bisa suci, ada caranya, disamak namanya. Misalnya ada buaya, kan najis buaya itu. Bagaimana cara menyucikan? Disamak. Gus. Ya, sama itu apa? Menghilangkan bau kulitnya dengan cara pakai kapur. Kalau di fikih itu kapur gitu ya. Nanti kalau sudah hilang bersih, baunya hilang, namanya sama namanya. Nah itu baru boleh dimanfaatkan, dibuat tas gitu. Ya, takutnya nanti dia salah paham pula. Disama itu maksudnya tikar lagi. Soalnya kejauhan Gus. Aduh. Disamak. Kenapa tadi si Eueuh ini membahas tentang kata ada bulunya, tulangnya dimakan kan? Karena mungkin sudah menjadi kebiasaannya. Coba contoh gini, aku sedikit bertanya juga ketika bertanya sama si Eueuh. Eueuh, kan di dalam kitabmu ada bunyi ayatnya, segala sesuatu halal bagiku. Nah, kira-kira kalau sudah segala sesuatu, kira-kira ada nggak yang diharamkan? ya pasti ada lah haram itu. Apa tuh? Ya binatang yang ya diharamkan itu ada di imamat. Itu kan kita Taurat punya, bukan punyamu. Itu punya Yahudi. Iya, tunggu tuh. Iya, di situ. Memang kami setelah Yesus datang itu tidak yang apa yang haram dimasuk di mulutmu, tapi yang keluar. Gantian nih yang Kristen lainnya bertanya. Kasih makan anak dulu ya, tidur di anak dulu ya. Oke, suamimu ajak dulu tidur. Oke, Niju, Muslim non Muslim. Yong cari pertanyaan yang lebih berkualitas kepada Cak Tata dan Ustadz Alip. Niju, Muslim non Muslim. Non Muslim. Oke, silakan. 3 pertanyaan maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muslim nggak usah lah, nggak usah. Lanjut. Ya, silakan. Saya Katolik dari ujung timur Indonesia. Ya, selamat datang Bapak Nijuk ya. Non Muslim di sini boleh bertanya, boleh menjelaskan imannya karena akan menjadikan bahan diskusi ya. Silahkan bertanya kepada Cak Tata dan Ustadz Alip. Silakan. 3 pertanyaan maksimal nanti didoling kepada umat Kristen lainnya. Silakan Pak. Terima kasih. Pertama-tama saya mau menyampaikan salam sehat untuk semua yang ada di komalnya Bang Arif RH pada malam ini. Saya bertanya jauh sekali dari harapan barangkali, Pak, tetapi ini hal aku mau yang dengar pertanyaannya kebelet pipis. Tanya aja Pak, jangan ya tanya aja Pak. Siap Bapak Ustadz. Saya sedang bingung tentang aksi jihad dari saudara-saudara saya yang Muslim. Mohon penjelasan saja. Terima kasih. Pertanyaannya jelas ya. Siapa dulu, Ustadz Alif atau Cak Tata menjawab? Saya aja. Oke, Cak Tata silakan. Jadi jihad itu
pasti dikenal ya, sebenarnya maknanya banyak nanti, tapi yang umum itu pasti yang diklaim perintah perang itu, jihad itu. Dan perang itu untuk menyelamatkan, ya, menyelamatkan rakyat. Maka dalam An-Nisa 75, wa ma lakum, bismillahirrahmanirrahim, wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustatafina minar rijali wan nisa'i wal wildani alladziina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryah adh-dhalimi ahluha waj'alna min ladunka waliya waj'alna min ladunka nasira. Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah, jihad berarti, dan membela orang yang lemah, baik laki-laki maupun perempuan yang berdoa, maupun anak-anak yang berdoa, ya Tuhan, keluarkanlah kami dari negeri ini yang penduduknya zalim, ya. Lalu karena mereka tertindas, akhirnya Allah mengizinkan untuk melawan jihad. Sama dengan gini, dulu Belanda ke Indonesia merampas petani-petani, panennya, rakyat ditindas, akhirnya kan rakyat berdoa, ya Allah, kalau seperti ini hidup kami tidak tenang, kapan Belanda ini pergi? Akhirnya ya umat Islam berjihad untuk mengusir. Nah kayak gitu, untuk mensejahterakan rakyat, gitu loh. Nah terus, apakah jihad ini tidak ada kaitan dengan ajaran agama Islam? Saya tambahin nanti dikit. Ya. ya, Saya tambahin dulu boleh, Cak? tujuannya wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustadafin. Itu tujuannya, ingin menyelamatkan rakyat, mensejahterakan penduduk dari penindasan. Oke. Silakan Ustaz. Sedikit tambahin ya Cak ya, sedikit tambahin ya Cak ya. Ya baik, tadi memaknai makna jihad ketika dalam konteks peperangan, situasi yang tidak aman, terjadinya ancaman nyawa, maka umat Islam harus berada di depan, siap melawan karena melindungi orang-orang yang lemah, yang tidak bisa berperang, anak-anak, gitu ya, orang tua, kakek dan sebagainya. Bahkan ada yang namanya kafir dhimmi boleh dilindungi. Nah, bukti dari jihad itu ternyata ajaran Islam itu dirasakan manfaatnya oleh orang-orang semua, bahkan non muslim. Contoh, ketika perang yang tadi dicontohkan Indonesia sampai merdeka, ternyata jihad itu hebat sampai orang Kristen detik ini bernapas dengan lega, bisa mengamalkan ibadahnya, menjalankan ibadahnya, mengamalkan amalannya, bahkan berdialog, bertanya kepada umat Islam di sini. Itu bentuk dari hikmah dari terjadinya jihad di dalam Islam melawan penjajah. Itu hebatnya, Pak. Kalau di dalam Islam itu seperti itu. Justru nikmatnya dirasakan oleh Anda sekarang orang Kristen, karena perjuangannya tidak lepas dari umat Islam. Berikutnya, ketika situasi aman, ada nggak ancaman dalam pemikiran, ancaman dalam segi pemahaman? Oh, umat Islam harus berjihad dengan cara memerangi pemikiran orang-orang yang berusaha menghancurkan akidah umat Islam. Ketika kita hadir di sini, orang yang sebelumnya ketika dia non muslim tidak ikut perang, tapi dia merasa nyaman di negara ini, tapi menyerang akidah umat Islam, umat Islam juga harus serang pemikirannya. Contohnya peperangan pemikiran yang terjadi di dalam perdebatan, di mana mereka agar umat Islam keluar dari keislamannya atau dimurtadkan. Begitu, Pak. Terima kasih, penjelasan yang luar biasa. Dari penjelasan tadi, apakah peristiwa di negara kita selama ini teroris yang hadir di negara kita ya selama ini, ada beberapa peristiwa yang pemboman gereja dan lain sebagainya, apakah itu masuk dalam misi jihad, Pak? Silakan, catatan. Kalau itu tidak, karena gereja atau di Indonesia ini rata-rata itu bukan harbi. Kafir itu ada 4, kafir harbi, musta'man, mu'ahad, ya. Harbi, dhimmi, musta'man, mu'ahad, ada 4. Yang boleh diperangi itu harbi. Harbi itu apa? Mereka yang membuat kerusakan di muka bumi, seperti Belanda dulu membuat kerusakan. Nah kalau dhimmi, musta'man, mu'ahad itu, pertama ada yang orang kita sudah hidup berdampingan bersama.
Maka kata Rasulullah, jangan menzolimi mereka. Jadi kalau kita menghancurkan gerejanya, malah Rasulullah melarang apa menzolimi, ya itu Bang. Jadi tidak ada ajaran kayak gitu. Justru dua kesalahannya. Pertama, dia membunuh. Kedua, dia bunuh diri. Sedangkan bunuh diri itu dosa besar dalam Islam. Ketiga, dia menghancurkan rumah-rumah ibadah yang dilindungi oleh Islam. Jadi tidak benar ya apa yang dilakukan di Indonesia ini seperti bom apa itu, enggak, bukan ajaran Islam itu. Justru Rasulullah melarang. Ya, gitu. Iya, mereka kan diam dulu. Biar ke Pak Nijuk dulu. Kamu dari tadi udah seharian full ya. Silakan Pak Nijuk. Baik, nanti saya juga turut menanggapi. Mbak Rifa, Bapak Ustadz, Bang Tata, terima kasih penjelasannya. Saya sebagai orang Katolik yang ada di Ufuk Timur Papua, di beberapa peristiwa akhir tahun 2024 itu sedikit kecewa ya. Pertama, peristiwa yang di Pulau Jawa, pelarangan doa devosi kepada Bunda Maria iman Katolik, itu terjadi sedikit kericuhan. Kemudian di Sulawesi itu pelarangan latihan lagu Natal. Ya, saya sedikit kecewa sebagai umat Katolik. Mohon ini saran. Ya, biar ditanggapi ya. Saran biar kita tanggapi. Saran supaya hal ini bisa disebarkan kepada umat yang lain supaya toleransi di negara kita ini harus dijaga bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, mungkin kalau ada hal seperti itu, kita negara sudah hukum diatur di negara kita, silakan adukan kepada yang berwenang, kan gitu ya. Kalau itu mengganggu kerukunan umat beragama. Dan kalau ada pelaku tadi tindakan pembunuhan, pengeboman yang dilakukan hanya segelintir orang, itu yang dinamakan oknum. Karena memang mayoritas negara Indonesia ini umat Islam, tentu maka akan disorot orang Islamnya, kan gitu. Nah, kalau seandainya itu menjadi sebuah bahan pemikiran untuk Kristen, maka alangkah ngerinya kalau Anda tadi mengatakan berkali-kali orang Katolik, sejarah kelamnya orang Katolik itu seperti apa. Kalau kita lihat sejarah pembantaian suku aborigin di Australia yang jumlahnya puluhan juta, ratusan juta, suku Indian di Amerika yang dibantai juga, itu oleh siapa? Apakah itu pelaku kekejaman yang dilakukan? Belum lagi di mana Filipina, di beberapa negara yang awalnya juga mayoritas Muslim dibantai oleh mereka sehingga harus menjadi Kristen. Berarti itu pelaku teroris juga, Pak. Kayak gitu kan. Mau kita bahas lebih jauh seperti ini, Anda Kristen Indonesia, Katolik di Indonesia yang sudah ratusan tahun, yang sudah 78, 90, 80 tahun kita merdeka, merasakan nyamannya beribadah, ada oknum yang melakukan itu seolah mengeneralisir bahwa umat Islam lah pelaku teroris. Nggak bisa gitu, Bapak Ke. Silakan oknum laporkan, kan gitu, selesai. Toh kalau kita bahas jumlah banyaknya, seperti tadi, buka sejarah, buka fakta, orang-orang dari agama Anda sejauh mana membunuh, membasmi suku-suku Indian, suku-suku asli penduduk pribuminya, termasuk yang menjajah negara Indonesia ini. Dilakukan oleh siapa? Oleh siapa pelaku penjajah negara Indonesia ini? Muslim? Bukan. Muslim itu yang menyerang penjajah, sehingga nanti sisa-sisa orang penjajah keyakinannya Katolik, Kristen, siapapun mereka di sini, semuanya aman damai beribadah. Kesentil dikit ngaduknya ke Islam, di framing Islamnya yang teroris. Nggak bisa gitu juga, Bapak Ke. Oke, terima kasih. Salam damai untuk kita semua. Silakan Pak Injuk, karena sebentar lagi saya akan menunjukkan fakta data yang akan saya tunjukkan kepada Bapak untuk membuat kita sadar agar kita menggaungkan semangat toleransi ya Pak. Tapi nanti Bapak silakan dulu sebelum saya sedikit mengambil alih, sedikit saja. Lanjut. Setuju. Memang berapa agama yang dianut di Republik kita ini, ya saya kira tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kita sedang diuji, kita sedang menghadapi tantangan besar, konflik di mana-mana, lalu ras, suku, agama, ras itu menjadi hal yang sangat sensitif
terjadi di negara kita. Seperti yang Pak Ustadz katakan tadi, betul memang itu terjadi. Seolah-olah peristiwa teroris itu pelakunya adalah Islam, agama Islam, padahal itu oknum. Dan ini juga memang perlu digaungkan juga di gereja-gereja, di masjid, di vihara, setiap agama yang ada di Republik kita ini. Saya selalu berharap hal yang terbaik itu adalah toleransi. Saya kemarin keliling di komal-komal Kristen juga. Ya, saya dicap sebagai guru BP dan lain sebagainya karena ini kan komal debat, tapi saya hadir bukan untuk berdebat. Itu masalah. Tapi sudahlah, yang penting saya bisa dilayani, diterima, bisa kita saling bertukar pikir. Terima kasih, mungkin Mbak Fira bisa memberikan memberikan hal-hal yang positif. Setelah itu saya boleh turun. Terima kasih. Saya minta jangan turun dulu, Pak. Mungkin Bapak, kami harus tegaskan lagi seperti yang dijelaskan Cak Tata dan Ustadz Alif, bagaimana Islam ini diperintahkan untuk adil ya Pak. Karena Islam ini berpihak kepada seluruh alam. Adil kepada orang yang menjadi korban kejahatan dan adil kepada pelaku kejahatan, tidak timpang sebelah, Pak. Maksudnya apa? Ketika korban dibantu dan pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman itu. Ada aksi, ada reaksi. Diizinkan berperang kalau kami diperangi. Kalau kami diganggu, Pak, kami tidak boleh diam saja, apalagi perkara akidah. Ya, masalah pembakaran gereja, tidak ada satupun umat Islam yang membenarkan bahwa itu hal yang boleh. Abu Bakar Siddiq ketika mengutus sahabat pergi berperang, zaman perang saja ya Pak, dilarang untuk menghancurkan sinagog dan juga rumah ibadahnya orang Kristen dan menghabisi nyawa para pastor dan juga rabi-rabi Yahudi. Inilah adab Islam Pak. Tapi tolong jangan di framing ketika ada pelakunya dari oknum, karena kita bisa membedakan mana oknum mana komunal Pak. Mohon maaf Pak, seperti yang Ustadz Alif katakan, Katolik itu adalah orang-orang yang jangan pernah membahas tentang perilaku oknum, karena itu akan hanya mempermalukan iman Katolik sendiri. Secara sejarah, doktrin inter caetera yang dikeluarkan oleh Paus Alexander ke-6 itu adalah asbab terjadinya kolonialisme. Itu doktrin Pak, itu tidak bisa dikatakan oknum. Ratusan tahun, 600 tahun lamanya inkuisisi terjadi. Dasarnya apa? Karena ada tafsiran dari Agustinus tentang ayat kitab Bible Perjanjian Baru. Ini tidak bisa dikatakan oknum. Tapi ketika ada orang di Indonesia mengatasnamakan Islam, apakah betul dia bersandar kepada ayat Al-Quran? Tunjukkan ayatnya yang mana. Nah, ini namanya adalah oknum. Ya, pisahkan oknum dengan komunal dan pisahkan ajaran agama dengan pelaku, maka kita akan bijaksana dalam menanggapi hal ini. Satu ayat terakhir, satu data terakhir tentang Bang Dato' di mute dulu ya. Ini untuk kita bersama ya Pak, untuk kita bersama tentang telolis ya. Ini data, ini berita prokalteng.co, Kadensus 88, telolis tidak hanya Islam, yang Kristen juga ada. So jangan hanya mengejar kepada Islam saja, Kristen juga ada. Itu data yang bisa saya tunjukkan supaya kita sama-sama mengerti. Toleransi dalam Islam artinya apa? Tolerir, membiarkan. Bukan berarti kami harus bantu kalian bangun gereja, bukan berarti kami harus ucapkan selamat Natal. Itu bukan toleransi, itu kebablasan. Toleransi adalah kami membiarkan kalian beribadah sesuai dengan kemauan kalian, lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau kalian mengganggu akidah kami, maaf ya, bagi kami itu hal yang krusial. Begitu. Silakan Pak Nijo, ada lagi mungkin yang disampaikan? Saya setuju dengan pernyataan terakhir tadi. Tidak boleh saling mengganggu siapapun. Dia punya hak untuk mengungkapkan rasa kepada Allah yang diyakininya. Saya kira itu sangat penting, catatan penting itu. Mungkin lanjut dulu. Oke, ada lagi biar kita naikkan yang muslim lainnya untuk bertanya kepada Tata dan Ustadz Alif. Mungkin salah ya kalau saya katakan bahwa saya juga Islam, hanya bukan beragama Islam. Tadi Bapak katanya Katolik. Katanya Katolik, Pak. Betul Bapak, tapi saya Islam. Islam, Pak. Katolik Islam maksudnya apa nih? Pak? Maaf Pak, setahu saya Katolik Islam. Ini yang mungkin perlu saya, makanya saya katakan jangan marah kalau saya salah. Saya pernah dengar. Saya nggak ngerti Pak. Ya, makanya saya jelaskan. Saya pernah dengar bahwa Islam itu orang beriman artinya. Bukan. Salah Pak. Jangan samakan bahasa teologi dengan bahasa yang memang sudah dipahami secara umum. Ada bahasa khusus, bahasa umum. Kalau seandainya Bible artinya adalah buku, maka apakah buku porno bisa dikatakan Bible? Nggak bisa.
Itu bahasa Ya, teologi, ya. Pak. Jadi jangan gunakan diksi yang tidak muncul dalam agama Bapak supaya tidak terjadi keambiguan. Saran saya, bangga saja jadi Katolik, Pak. Bangga sajalah. Ya, Nggak ada Katolik setuju, syariat dan Katolik Nahdlatul Ulama, nggak ada, Pak. Nggak ada tuh Katolik Aswaja, nggak ada, Pak. Ya Katolik aja. Biar punya identitas ya. yang jelas, Pak. Setuju, setuju. Siap. Ya, ada lagi pertanyaan kepada kalau Ustadz dah- Tata dan Ustadz Alip? Oke, Sementara saya Ewe mendengar. nanti Sementara dulu, saya mendengar. Ewe. Sementara Bapak saya ini baru mendengar masuk gitu. loh, biar dia bertanya kepada. Oke, Bapak mendengar dulu. Sementara saya mendengar. Ya. Oke, Siap. Iyong, ada pertanyaan lagi kepada Cak Tata dan Ustadz Alip, silakan. Oke, Islam adalah agama yang selalu konsisten dengan pengajaran baik dari Allah maupun Rasulullah yaitu Nabi Muhammad. Sehingga masalah makanan itu menjadi hal yang paling penting dalam agama Islam. Sehingga yang haram tentu tidak akan dimakan. Tetapi yang menjadi aneh bagi kami, Ustaz, dalam Ali Imran 50 justru Nabi memerintahkan yang haram itu dihalalkan. Itu yang menjadi persoalan. Pertanyaan saja. Pandangan dari Pertanyaan saja ya. Pandangan tentang soal Ali Imran. Silakan, Cak Tata, Ustadz Alip. Saya mohon Oke, penjelasan aku sudah tahu. dari Ustadz Tata. Ya. Oke, dia Jadi, mute ya. Silakan. membahas nasi mansu. Makanya dulu ya makanan ikan bersisi, burung itu haram dalam Taurat. Makanya di ayat ini Isa menghalalkan sebagian yang diharamkan. Ini ada di kisah para rasul sebenarnya ya. Jadi itu maksudnya apa? Ini membahas Nabi Isa kan ini kan? Iya, ayat berapa tadi? Ada berapa? 50, iya betul Ustaz. Ini membahas Nabi Isa, Ustaz. Ali Imran 50, Ustaz. Iya, betul. Iya, di situ membahas tentang ibaratkan gini. Dulu orang ahli Taurat tidak boleh panen gandum di hari Sabat. Yesus, kenapa panen dia? Nah, itu yang dibahas di sini. Ya. Karena di situ ayatnya itu dan menghalalkan sebagian yang yang diharamkan dulunya. Maka dalam tafsirannya coba baca burung di situ ya. Ternyata ada di kisah para rasul kalau nggak salah itu saya lihat. Nanti habis ini saya cari ya. Intinya di situ kayak tadi itu ya. Bahwasannya ada beberapa yang diharamkan dalam Taurat tapi Yesus lakukan. Maka dijelaskan di ayat ini. Di Ali Imran 50 ini gitu. Iya. Yang menjelaskan ini kan Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Iyong, dengarkan dulu. Kalau nggak paham nanti dengarkan dulu. Iya. Iya, di situ kan membahas Nabi Isa kan. Allah menceritakan wa rasulan qad qasasnahum 'alaik min qablu wa rusulan lam naqsusum 'alaik. Coba ini baca kisah para rasul 10 ayat 12. Nah, di situ juga burung ini kan haram. Nah, tapi ternyata mereka memakannya. Lalu memakai dalil apa yang dihalalkan Allah, Tuhan, ya makan saja. Kan gitu. Coba baca kisah para rasul 10 12 ayat 15. Di situ mereka makan burung karena dihalalkan oleh Allah, oleh Tuhan gitu. Padahal dalam Taurat haram. Maka di ayat ini menjelaskan Nabi Isa diantaranya dia diutus menghalalkan sebagian yang diharamkan di dalam Taurat gitu. Gak apa-apa. Wong Yesus utusan Tuhan. Gitu. Ustaz, di kisah para rasul 10 itu dengan jelas bahkan jenis-jenis binatang yang tadinya dikatakan haram ya Tuhan halalkan Boleh itu. aku tambahin Namun dalam sedikit Ali Imran buat 50. bantu mirroring. Ya. Tunggu Liv, tunggu dulu. Aku juga nungguin kamu kok setia. Kadang-kadang kalian nggak punya adab. Itu Ustaz kami kadang enak aja panggil kalian. Punya adab dengan panggil.
Ini nih coba ada di dalam Kisah Para Rasul itu kan gini. Hai Petrus, sembelihlah dan makanlah tetap burung ya. Terus Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak ya. Terus Tuhan, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Ya. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Jadi maksudnya apa? Itu memang haram dulunya, tapi sekarang halal lah gitu. Ya. Padahal dalam Taurat diharamkan. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan, di antaranya Isa ini bukan langsung menetapkan hukum Taurat semuanya. Ada bagian-bagian yang dibatalkan, yang dulunya tidak boleh menjadi boleh. Di antaranya panen gandum di waktu hari Sabat, ternyata Yesus melakukan. Nah kayak gitu, ya. Ayat ini menjelaskan. Ustaz, tapi masalah di Ali Imran 50 itu nggak secara spesifik lah mengharamkan atau menghalalkan jenis makanan itu seperti apa, itu masalahnya. Jadi ini secara luas. Aduh gimana sih dijawab, udah dijawab oleh Ustaz. Tadi maumu apa? Baik apa? ya, nggak apa-apa, pelan-pelan sedikit, pelan-pelan. Ya. Ya, jadi begini ya, tadi kan sudah dijelaskan oleh Ustaz Tato, ibaratkan hukum nasih dan mansuh ya. Jadi ketika ajaran Nabi Isa datang, ada sebagian yang disesuaikan hukumnya dengan aturan yang dibawa oleh Nabi Isa. Itu berdasarkan ayat Al-Quran, kan gitu ya. Nah, kenapa demikian? Karena sebelumnya hampir seluruh jenis makanan itu banyak diharamkan, hampir semuanya ya. Bentuknya apa? Sebagai hukuman dari Allah. Di mana tertulisnya? Ada di dalam surah Al-An'am 146, kan gitu. Kenapa itu diharamkan? Karena kedurhakaan mereka sebagai hukuman. Apa contoh-contohnya? Seperti yang unta, burung tadi, yang sebagainya, yang berkaki, yang berkuku dan semuanya. Tapi sebagian, tidak semuanya. Yang prinsip aturannya yang tertulis, yang prinsip contoh tentang babi dan sebagainya itu haram. Makanya kalau di dalam kitab Anda, ibaratkan saya sampaikan, Yesus itu datang bukan untuk menghilangkan hukum Taurat. Bukan, dia datang bukan untuk menghilangkannya, tapi untuk menggenapinya. Artinya ada sesuatu yang digenapi, disesuaikan aturannya. Tadi bagian aturan contoh ketika hari Sabat, kan gitu, tidak boleh melakukan aktivitas apapun, sehingga ada yang minta tolong yang sakit pun. Nah, zaman Yesus ada kelonggaran. Begitu juga dengan masalah makanan. Tapi itu ajaran Yesus. Cuma bedanya kalau masuk ajaran Kristen lain lagi. Segala sesuatu halal bagiku. Lah kalau segala sesuatu halal, nanti kaki meja di presto jadi empuk, dipepes juga dimakan. Yang penting halal, kan gitu. Apalagi nanti kembali lagi, kotoran sapi yang ijo-ijo dipepes, bentuknya jadi menggoda, juga jadi lapar. Dikasih bawang merah, cabai rawit. Itu repotnya, karena segala sesuatu halal buat oten. Tapi Yesus hanya cukup untuk menggenapi, bukan semuanya dirubah, dirombak begitu. Berakhir sudah diskusi Unirifa dan apologet Islam lainnya yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.